Bab 871, Siluet di Malam Hari. Nama, Sistem Bintang Ilahi. Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhal.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Rigoletto menjadi lebih bersemangat dan bernyanyi untuk Montero, meskipun kamu mengkhianati Duke dengan baik hati memaafkanmu. Tetapi kamu masih belum puas, dan kamu terus mengeluh. Berbicara tentang itu, dia menggelitik jari-jarinya dan seorang gadis dengan ekspresi takut diseret keluar oleh para menteri. Rigoletto melompat dari kursi dan meraih gadis yang ketakutan itu, dan berkata kepada Montero dengan kejam, "Kamu tidak ingin mengeluh kepada Duke. Sungguh konyol mengeluh tentang keperawanan putrimu yang hilang." Setelah itu, dia merobek pakaian gadis itu dan mendorongnya hampir telanjang ke tengah lantai dansa. Para menteri dan adipati di sekitarnya tertawa terbahak-bahak ketika mereka melihat adegan ini, dan kemudian mencondongkan tubuh ke depan dan ke belakang. Gadis itu adalah putri Montero sendiri. Adegan ini membuatnya marah dan bernyanyi, "Ini adalah rasa malu yang tak terbayangkan. Aku tidak tahan. Tahanlah pemanjaanmu terhadap anggur dan tahanlah penghinaanmu kepadaku. Bahkan jika kau memperlakukanku setelah dikirim ke guilotin, aku akan tetap datang ke sini sebagai hantu, memegang kepalaku sendiri, akan kutunjukkan padamu, akan kutunjukkan padamu." Sang Duke tidak tahan saat ini, dan berkata dengan marah, "Diam. Tarik aku keluar." Begitu kata-kata itu terucap, para pengawal bergegas maju. Montero menggunakan kekuatan terakhirnya untuk melepaskan diri dari para penculiknya, dan bernyanyi dengan marah, "Tuhan tidak akan mengampunimu atas tindakanmu. Duke yang tercela, kau memiliki anjing cacat di sekitarmu untuk menantang singa yang terluka, tidakkah kau pikir ini menghina dirimu sendiri?" Berbicara tentang ini, dia menatap Rigoletto dengan marah lagi, dan berkata, "Dan kau bajingan cacat, kau mengejek keperawanan seorang putri. Ayah, aku akan mengutukmu." Rigoletto mendengar ini ketakutan, jatuh ke tanah, dan bernyanyi, "Tolong jangan. Ini mengerikan. Eropa kuno adalah negara teokratis. Orang-orang sangat percaya pada kutukan, itulah sebabnya Liwai Gleto ketakutan." Pada saat ini, para menteri membuat Montero marah dan bernyanyi dengan marah padanya, "Orang tua kotor. Kamu telah memprovokasi Lord Duke. Apakah kamu benar-benar ingin mati?" Montero bernyanyi tanpa rasa takut di bawah ancaman orang-orang di sekitarnya, "Aku akan mengutukmu. Tuhan akan menghukum kalian berdua." Rigoletto takut dan takut, dia bersembunyi di samping, ekspresinya terus berubah. Raungan Montero menyebar ke telinganya, membuatnya sedikit menggigil. "Lalalalala, aku akan mengutukmu. Lalalalala, aku akan mengutukmu. Lalalalala, aku akan mengutuk kamu." Montero diseret keluar oleh kerumunan penjaga di tengah raungan. Pesta telah berakhir, tirai besar turun dengan cepat, dan lampu redup. Ketika musik berhenti, penonton berteriak dengan lantang dan tepuk tangan yang luar biasa, hampir semuanya mengangkat atap gudang. Dapat dikatakan bahwa tidak seorang pun di sini mengira pembukaan opera ini akan menjadi sesuatu yang tidak terbayangkan. Banyak orang merasa bahwa episode-episode ini sudah berakhir. Dibandingkan dengan mahakarya epik dalam ingatan, ini tidak lebih buruk. Saya khawatir keajaiban Zhang Yu mungkin tidak terwujud. Sandro Aruso sedang duduk di lapangan dengan wajah muram saat ini. Tentu saja, dia tahu tingkat babak pertama karya Zhang Yu. Tetapi bagaimana mungkin ada orang di dunia ini yang menciptakan opera yang begitu indah dalam 7 hari, ini tidak mungkin. Aruso tua tampak lebih baik daripada putranya dan tidak dapat melihat di mana dia berada, hanya bertanya-tanya apa yang sedang dipikirkannya. Apakah itu Belarci dan Polly, atau Christina? Hampir mustahil untuk membayangkan bahwa karya Zhang Yu begitu luar biasa. Pertunjukan yang luar biasa, kostum yang indah, musik yang indah, semua ini telah membuktikan bahwa Zhang Yu adalah seorang ahli seni yang penuh dengan keajaiban. Zhang Yu menunggu tepuk tangan mereda, dan mengarahkan grup musik untuk memainkan musik yang pelan dan dalam lagi. Rigoletto melangkah pincang dan meninggalkan istana sang adipati. Ia berjalan dengan muram di jalan malam yang gelap, dan sangat gelisah. Selama ia mengingat kutukan Montero, ia merasa takut di dalam hatinya, dan bernyanyi, "Mengapa mengutukku?" Mengetahui hatinya, ia sekarang memiliki banyak keluhan tentang Montero, yang hanya berpura-pura menjadi seorang adipati. Juga bukan adipati. Hal-hal buruk itu dilakukan oleh adipati,
dan Montero mengutuk dirinya sendiri sebagai perilaku yang tidak masuk akal. Rigoletto berjalan jelek di jalan malam yang gelap. Pada saat ini, musik di lapangan juga perlahan berubah, seolah-olah telah menjadi irama langkah kaki. Sesosok muncul di malam yang gelap. Ia melangkah mengikuti irama musik, perlahan berjalan menuju Rigoletto. Pendatang itu bernyanyi rendah, "Tunggu sebentar, Tuan." Rigoletto sedang memikirkan apa yang baru saja terjadi, dan ketika dia mendengar kata-kata itu, dia langsung mengerutkan kening dan melambaikan tangannya pada saat yang sama, dan berkata, "Pergi. Aku tidak punya apa-apa di sini." Dia pikir pria itu pengemis. "Banyak," si pendatang mencibir dan bernyanyi, "apakah kamu pikir aku pengemis? Katakan padamu, orang yang berdiri di depanmu, tetapi orang yang membunuh kehidupan. Apakah kamu seorang pembunuh?" Wajah Rigoletto menunjukkan ekspresi terkejut dan melihat ke sisi lain pada saat yang sama. "Pembunuh, selama harganya masuk akal. Aku bisa menyingkirkan musuh apapun untukmu. Aku yakin kamu akan memiliki suami yang membutuhkan." Rigoletto menggelengkan kepalanya, "Bagaimana mungkin?" Pembunuh mencibir, "Tidak, siapapun akan memiliki musuh yang ingin mereka bunuh." Rigoletto memutar matanya dan bernyanyi, "Lalu berapa banyak uang yang kau butuhkan untuk membunuh seorang bangsawan?" "Assassin, kata-kata yang mulia. Harganya lebih tinggi." Rigoletto, "Jadi bagaimana caramu berdagang?" "Assassin, bayar setengah komisi dulu, baru bayar setengahnya lagi kalau sudah selesai." Rigoletto, "Bagaimana kau bisa menjamin bahwa itu akan berhasil?" "Assassin, selama masih gelap, entah itu jalan atau atap, aku akan mengintai di sana, ditusuk pedang, dia akan mati." "Benar-benar orang jahat." Rigoletto memikirkannya dan bernyanyi, "Sangat mudah untuk mengungkapnya. Apa kau tidak punya cara lain?" "Assassin, kau juga bisa memancing seseorang yang ingin kau bunuh ke rumahku. Adikku akan membantuku. Dia cantik dan menari dengan indah, asalkan dia saling menarik. Kau lihat ini pedangku." Pedang pendek terhunus dari pinggang sambil berbicara, dan pedang itu tampak memancarkan cahaya dingin di malam yang gelap. Rigoletto terkejut dan melambaikan tangannya dengan cepat, "Tidak. Tidak sekarang. Sayang sekali." Assassin perlahan mendengar kata-kata itu dan memasukkan kembali pedang itu ke sarungnya, dan bernyanyi dengan lembut, "Ingat. Spalafkili, namaku." Kedengarannya seperti orang asing. Rigoletto memikirkan hal ini dan bernyanyi, "Di mana aku bisa menemukanmu jika aku membutuhkannya? Setiap malam yang gelap, aku akan berada di sini. Ingat namaku, Spalafcire." "Spara Cire, Spara Cire." Assassin Sparek Cire dengan suaranya yang rendah, perlahan menghilang ke dalam kegelapan malam. Rigoletto memperhatikan sosok Spalafcire menghilang di malam hari sebelum berbalik dan berjalan maju. Menurut pendapatnya, pembunuh itu sebenarnya adalah sejenis orang dengan dirinya sendiri, dan lawan membunuhnya dengan pedang tajam di tangannya, dan dia membunuh dengan mulutnya. Baik dirinya maupun dirinya termasuk dalam jenis penjahat jahat yang tersembunyi. Pada saat ini, Rigoletto mengingat kutukan Montero lagi, dan kecemasan batinnya muncul kembali. Dia memikirkan penghinaannya kepada Montero tadi, dan hatinya menjadi semakin menyesal. "Tetapi mengapa kamu menjadi begitu buruk?" "Sebenarnya, itu semua karena ketidakadilan Tuhan. Orang lain dapat dilahirkan untuk tertawa dan tumbuh dengan bahagia, tetapi mereka dilahirkan dengan cacat dan keburukan. Mereka dilahirkan untuk tumbuh dalam berbagai ejekan." Pengalaman masa kecil yang tragis memberitahu dirinya sendiri bahwa jika dia ingin belajar untuk bertahan hidup, dia harus belajar cara menelan air mata, belajar untuk memamerkan keburukannya yang konyol, dan belajar untuk menertawakan orang lain. Dunia tidak pernah berinisiatif menghibur orang lain, termasuk tuannya, Duke Mantua. Dia muda, tampan, rupawan, dan berstatus tinggi. Di waktu senggangnya, dia hanya akan berkata pada dirinya sendiri, "Ceritakan lelucon. Kamu badut." Dan tidak peduli betapa sedihnya dia saat itu, dia harus mematuhi perintahnya dan tersenyum. "Brengsek, aku benci kamu, juga benci para menteri yang merasa benar sendiri di sekitarmu. Benci para bajingan yang menertawakan diri mereka sendiri sepanjang hari. Tidak sabar untuk membunuh kalian semua. Satu tidak tinggal. Jika aku adalah pikiran jahat, kamu adalah iblis yang sebenarnya, kamu adalah." Beberapa Rigoletto yang marah, kutukan itu muncul kembali di benaknya, membuat wajahnya berubah lagi dan lagi. Dia merasa bahwa dia mungkin tidak terus tenggelam dengan cara ini, itu hanya akan membuat dirinya menjadi orang jahat yang sebenarnya. Mungkin sudah waktunya untuk menjadi manusia lagi. Memikirkan hal ini,
kutukan itu muncul di benaknya lagi. Dia menggelengkan kepalanya dan ingin melupakan kutukan itu sepenuhnya. Dia merasa bahwa dia mungkin tidak perlu membuat keributan untuk beberapa kata sama sekali. Padahal, Montero baru saja terjatuh beberapa patah kata. Mengeluh saja, malapetaka seperti itu tidak akan pernah menimpa dirinya sendiri. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Meskipun Rigoletto berpikir demikian, masih ada semacam kecemasan di dalam hatinya. Ia mempercepat langkahnya dan berjalan cepat menuju rumahnya diiringi alunan musik yang berubah-ubah. "Putriku, aku kembali," teriak Rigoletto penuh semangat saat memasuki halaman. "Ayah!" Seorang gadis cantik muncul di jendela lantai 2, menjawab dengan gembira, berlari menuruni tangga, dan mendatangi Rigoletto. Selama Rigoletto melihat putrinya Gilda soprano, ia sangat bahagia. Hanya kemurnian dan kepolosannya yang dapat menghilangkan kesedihan di hatinya. Ia sudah menjadi segalanya dalam hidupnya. Alasan mengapa ia masih hidup di dunia ini adalah karena keberadaannya. Gilda juga seorang gadis yang sangat sensitif. Ketika dia merasa bahwa ayahnya tampak sedikit kesal, dia bertanya apa yang terjadi. Rigoletto tidak ingin putrinya mengetahui hal-hal buruk yang dilakukannya, dan dia tidak ingin putrinya melihat dirinya sebagai seorang yang sangat tangguh. Meskipun Rigoletto tidak ingin memikirkan kutukan itu lagi, dia masih sedikit khawatir, dan bertanya kepada putrinya tentang jalan-jalan baru-baru ini. Ketika dia mendengar putrinya mengatakan bahwa dia baru saja pergi ke gereja baru-baru ini, kejengkelan batin itu juga berkurang. Sedikit, ketika Gilda melihat ayahnya sedang dalam suasana hati yang buruk, dia membujuknya untuk memikirkan ibunya di surga ketika dia sedang dalam suasana hati yang buruk, dan dia juga ingin tahu bagaimana dia memandang ibunya di hati ayahnya. Dia mendengar bahwa putrinya membesarkan istrinya, dan ekspresi Rigoletto menjadi lebih sedih. Dia sangat bersyukur bahwa istrinya tidak meninggalkan dirinya sebagai orang cacat dengan cacat, dan melahirkan seorang putri yang cantik. Tetapi Tuhan sangat kejam, membiarkannya meninggalkannya selangkah demi selangkah, dan akhirnya menutupi pipinya yang indah dengan loes. Namun dia tetap bersyukur kepada Tuhan karena dapat mengembalikan putrinya ke sisinya. Mungkin ini adalah hal terakhir yang ditinggalkan istrinya untuk dirinya sendiri. Gilda tentu dapat merasakan kesedihan ayahnya, dan dia murni dan naif, dan menyesal bertanya tentang kesedihan ayahnya. Di sini adalah duet penghiburan antara ayah dan anak perempuan. Sebenarnya, di hati Gilda, dia selalu ingin ayahnya membiarkan dirinya berjalan-jalan di kota pada siang hari. Bagaimanapun, kehidupan yang terperangkap di kamar sepanjang hari ini tidak terlalu membosankan. Rigoletto tidak menunggu putrinya selesai berbicara, dan kemudian menolaknya dengan marah. Kutukan itu membuatnya sangat terganggu, dan para menteri dosa mereka mungkin masih bersembunyi di sudut gelap untuk menunggu kesempatan dia merampok putrinya dan kemudian mempermalukan dirinya sendiri, jadi dia harus melindungi putrinya dari orang-orang itu. Memikirkan hal ini, Rigoletto bergegas memanggil pembantu Joanna. Rigoletto takut seseorang akan mengikutinya, jadi dia meminta pembantu Joanna untuk menjaga Gilda pada hari kerja. Dia hanya berani berlari diam-diam untuk mengunjungi putrinya larut malam, dan kemudian pergi diam-diam. Hanya karena ini, dia dapat menjamin keselamatan mutlak putrinya, dan kutukan Montero sekali lagi memberinya rasa krisis. Dia harus mencari tahu apakah ada hal-hal aneh di sekitar putrinya baru-baru ini. Pembantu Joanna bergegas, "Saya di sini." "Tuan Rigoletto, katakan, apakah Anda melihat ada orang asing di sini baru-baru ini? Saya ingin mendengar kebenarannya." "Joanna, tidak, sama sekali tidak." "Rigoletto, pintu rumah, apakah terkunci pada siang hari?" "Joanna, tenang, Tuan. Kunci pintunya selalu terkunci." Mendengar ini, Rigoletto menghela napas lega dan bernyanyi dengan alunan musik yang merdu. "Ah, dengarkan seorang wanita, ingatlah permintaanku, kau harus melindunginya. Bunga yang murni ini harus dijaga dan dijaga dengan baik. Bersamanya, jangan biarkan kemurnian dan kepolosannya ternoda sedikit pun. Badai pasti akan datang. Bunga-bunga yang lembut itu pasti sulit untuk ditolak, tetapi kau harus menjamin bahwa kau tidak akan membiarkan badai menghancurkannya, dan kau harus mengembalikannya dengan utuh." Aku, melihat ayahnya begitu berhati-hati dan waspada, Gilda tentu saja tersentuh, dan bertanya-tanya mengapa ayahnya begitu takut. Namun agar tidak membuat ayahnya khawatir, dia tetap menghibur ayahnya dan berkata bahwa dia berdoa kepada Tuhan setiap hari, dan percaya bahwa Tuhan pasti akan mengirim malaikat untuk menjaganya, sehingga ayahnya tidak perlu terlalu khawatir.
Rigoletto yang berhati-hati, ketika dia ingin bertanya lebih lanjut tentang pembantu itu. Tiba-tiba dia seperti mendengar sesuatu yang aneh di luar pintu, dan segera berteriak dengan gugup, seseorang di luar pintu. Ketika Rigoletto merasa bahwa mungkin ada seseorang di luar pintu, dia segera membuka pintu dan bergegas keluar dengan kecepatan yang sangat tidak sesuai dengan sosoknya. Dia ingin melihat siapa yang bersembunyi di dekatnya. Pembantu Joanna juga bergegas ke gerbang. Sebuah sosok tiba-tiba muncul saat ini, dan Joanna ketakutan, tetapi dia merasa lega ketika dia menemukan bahwa orang itu adalah Duke. Duke tersenyum, mendorong sekantong uang yang berat ke tangan Joanna, dan berlari ke halaman, bersembunyi di sudut yang gelap. Joanna membalik sekantong uang dan meletakkannya di wajahnya dengan puas. Rigoletto kembali ke halaman dengan hati-hati saat ini. Meskipun dia berlari keluar dengan tergesa-gesa tadi, tetapi tidak melihat siapapun di luar, dia merasa bahwa dia mungkin bereaksi berlebihan. Rigoletto kembali ke rumah, menutup pintu, dan kemudian dengan hati-hati menjelaskan putrinya lagi. Jangan keluar, tinggallah di rumah. Duke bersembunyi di sudut yang gelap saat ini dan melihat Rigoletto. Dia sangat terkejut bahwa pria misterius itu adalah pelawaknya sendiri. Yang lebih mengejutkan baginya adalah bahwa pelawak itu sebenarnya adalah ayah dari gadis cantik ini, yang membuatnya hampir tidak mempercayai matanya. Seekor unta yang tampak jelek dapat melahirkan seorang putri yang begitu cantik, yang luar biasa. Rigoletto akhirnya menjelaskan kepada pembantu Joanna bahwa dia pasti sangat optimis tentang Gilda. Pembantu itu sebenarnya sedikit kesal, tetapi dia tetap tidak tahan dan terus mendengarkannya. Berhenti mengomel, berbalik dan mengucapkan selamat tinggal kepada putrinya, ayah dan putrinya enggan untuk berpisah lagi. Rigoletto berbalik dan meninggalkan rumah, akhirnya menghilang di malam hari. Gilda memperhatikan ayahnya pergi, berbalik dan bernyanyi untuk pembantu Joanna. Joanna, aku punya sedikit penyesalan. Mengapa kamu berkata begitu? Joanna sedikit aneh. Gilda, aku tidak mengaku kepada ayahku. Aku harus mengatakan kepadanya bahwa ada seorang pemuda yang selalu mengikutiku di gereja. Joanna tiba-tiba tersenyum, ini masalah sepele. Kau tidak perlu memberitahunya sama sekali. Apakah karena kau membenci pemuda itu? Gilda tersenyum. Tentu saja tidak. Dia pemuda yang sangat tampan. Serius, itu membuatku merasa cinta. Joanna menyentuh kantong uang di pinggangnya dan tersenyum, kurasa dia tampak seperti orang kaya. Gilda menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak ingin dia menjadi orang kaya atau pangeran. Bahkan jika dia hanya orang miskin, kurasa aku akan jatuh cinta padanya. Adipati Mantuya mendengar kata-kata Gilda, dan bergerak perlahan keluar dari kegelapan. Pada saat yang sama, dia memberi isyarat kepada Joanna, dan pihak lain segera berlari kembali ke rumah dan menutup pintu. Gilda tidak tahu bahwa Duke telah datang dari belakang, dan bernyanyi dengan mabuk, baik siang atau malam, baik saat aku terjaga atau dalam mimpi, aku selalu ingin memanggilnya dan berkata kepadanya, aku cinta. Duke tidak tahan lagi, dan bernyanyi dengan penuh semangat, aku mencintaimu. Aku ingin mendengarmu mengatakannya lagi, kata-kata manis itu, bukalah pintu cinta untukku. Gilda terkejut menemukan bahwa pria yang disukainya tiba-tiba muncul di belakangnya, yang mengejutkannya dan buru-buru memanggil nama pelayan itu, tetapi Joanna sekarang tidak memiliki bayangan. Dalam hal ini, bagaimanapun, membuatnya takut. Duke, apa yang kamu takutkan? Aku belum berdiri di sini dan menanggapi kamu dengan hatiku. Ah, kekasih sejati seharusnya datang ke dunia. Siapa yang menyuruhmu masuk? Kamu pergi. Gilda menghindari pendekatan Duke. Duke, tidak masalah apakah itu malaikat atau iblis yang membawaku masuk. Aku hanya ingin mengatakan kepadamu, aku mencintaimu. Silakan pergi, silakan pergi. Gilda buru-buru menghindari Duke yang mendekat. Api cinta telah membakarku. Aku tidak bisa pergi. Takdir telah menghubungkan kita, tolong terimalah aku. Gadis yang murni dan cantik. Pada saat ini Duke meraih tangan Gilda dan menarik lengannya ke lapangan. Musik juga tiba-tiba berubah, dan menjadi irama 4 atau 3 orang. Duke menatap Gilda dengan mata takut dengan penuh kasih sayang dan bernyanyi, cinta adalah sinar matahari yang dipancarkan dari hati, makna hidup dan suara cinta bisa sama dengan hati. Berdetak bersama, di hadapan cinta, kemuliaan, kekuatan, dan kemuliaan dunia seperti awan dan awan masa lalu, dan pada akhirnya akan menghilang. Satu-satunya hal yang sakral dan abadi di dunia adalah cinta,
yang merupakan satu-satunya yang menarik kita berdua kepada malaikat. Jangan ragu, kekasihku, mari kita berani mencintai. Kamu seperti hadiah dari Tuhan, dan dunia akan mengagumi keberuntunganku karena keberadaanmu. Petik 2. Gilda adalah gadis murni yang belum pernah dikejar begitu antusias oleh seorang pria. Kata-kata manis Sang Duke membuat jantung berdetak, dan pelukan antusias Sang Duke membuat Gilda merasa lemah, dan keduanya akhirnya berpelukan. Bersama-sama, berikut adalah duet. Keduanya tidak dapat mengendalikan ekspresi kasih sayang mereka yang saling menyayangi sampai mereka berdua berkata, "Aku mencintaimu," dan mengikuti Gilda untuk menanyakan nama Sang Duke. Sang Duke berpikir sejenak dan memberitahu Gilda bahwa namanya adalah Guardia Meyer, dan dia berbohong kepada Gilda untuk mengatakan bahwa dia adalah seorang siswa yang miskin. Gilda mendengar nama Guardia Meyer, berpikir bahwa Sang Duke mengatakannya dengan benar, dengan senang hati saling berpelukan. Pada saat ini, pembantu Joanna berlari keluar dengan panik dan bernyanyi, "Tidak baik. Seseorang sepertinya keluar, mungkin ayahku." Gilda panik, berani, dia datang untuk mengganggu kita, dan benar-benar berusaha mati. Sang Duke sangat marah, tetapi dia hanya mengatakan kepada pihak lain bahwa dia adalah seorang siswa miskin dan tidak mengungkapkan identitasnya. Gilda dengan cemas berkata kepada Joanna, "Cepat, bawa dia pergi dari pintu belakang. Pergi sekarang." Sang adipati tidak berdaya, dan sekarang tampaknya dia harus dipisahkan dari Gilda. Adegan perpisahan, keduanya masih enggan. Ini adalah duet pria dan wanita yang luar biasa, yang mencerminkan cinta dan saling ketergantungan kedua orang itu. Namun pada akhirnya sang adipati diseret pergi oleh Joanna dari pintu belakang. Gilda menatap punggung sang adipati yang menghilang, dengan ekspresi enggan di wajahnya, dia tidak bisa menghilang untuk waktu yang lama, dan dia ingat nama yang dikatakan sang adipati kepadanya, Guardia Meyer. Dia tidak dapat menahan diri untuk menyanyikan aria klasik sopran, Lovely Name, untuk mengungkapkan cintanya kepada Guardia Meyer. Suara indah Gilda berembus di aula. Orang-orang sebenarnya marah karena sang adipati menipu Gilda yang tidak bersalah dengan nama palsu, tetapi nyanyian Gilda yang indah tetap membuat semua orang menyadari betapa nyata suara alam, juga sangat terkesan dengan bakat musik penulisnya. Gilda merasa ia telah jatuh cinta pada nama Guardia Meyer, dan ia ingin mencintai nama itu selamanya. Selamanya yang tidak diketahui Gilda adalah ketika dia lupa bernyanyi di jendela lantai 2, sekelompok bayangan perlahan-lahan berkumpul di sekitar rumahnya. Orang-orang ini adalah menteri yang membenci Rigoletto. Mereka berada jauh. Melihat Gilda yang bernyanyi dari jauh, mereka sangat terkejut dengan kecantikan satu sama lain. Ini juga membuat mereka semakin penuh dengan harapan untuk penculikan berikutnya. Begitu mereka memikirkan bagaimana Rigoletto mengenal majikannya ketika dia diculik, mereka sangat bersemangat. Orang menteri perlahan-lahan berkumpul, dan ketika mereka akan memulai, mereka tiba-tiba menyadari bahwa seseorang datang. Penelepon itu adalah Rigoletto, karena dia baik-baik saja dengan semuanya, dan dia selalu mengingat kutukan yang tidak menyenangkan, jadi dia berencana untuk datang dan melihatnya di malam hari. Para menteri sedikit tercengang melihat bahwa Rigoletto telah kembali. Count Ceprano menyarankan agar dia dibunuh saja, 100. Tetapi Marullo yang berada di sebelahnya tidak setuju, karena ia merasa membunuh Rigoletto tidak akan ada balas dendamnya, dan ia mempunyai rencana yang lebih baik. Marullo melangkah keluar dari bayang-bayang dan menyatakan dirinya. Ketika Rigoletto melihat Marullo, ia merasa aneh, sudah larut malam, untuk apa ia datang ke sini? Marullo menipu Rigoletto dengan mengatakan bahwa pada malam hari mereka akan bermitra untuk menangkap istri Plano, kemudian memberikannya kepada Adipati dan menanyakan apakah ia boleh pergi. Rigoletto merasa lega ketika mendengar hal ini, dan tampak berhati-hati. Marullo tertawa dan mengundang Rigoletto saat ini, berharap ia juga akan berpartisipasi dalam perampokan ini. Rigoletto tidak pandai menolaknya. Bagaimanapun, ia harus melonggarkan hubungannya dengan para menteri dan setuju. Marullo meminta topeng dan meminta Rigoletto untuk memakaikannya di wajahnya. Rigoletto melihat semua orang di sekitarnya mengenakan topeng, jadi dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi setelah topeng itu dipakai, dia merasa sedikit redup. Dia tidak tahu ada masalah dengan topeng itu, tetapi Marullo berbohong kepadanya bahwa dia tidak menyiapkan topeng. Jangan biarkan dia terjerat dengan detail-detail ini. Rigoletto tidak ragu, mengambil tangga, dan berputar-putar dengan orang-orang di sekitar. Pada saat ini, para menteri memiliki paduan suara kecil, yang menunjukkan ketidaksukaan para menteri dan keinginan yang besar untuk Rigoletto. Balas dendam pikirannya.
Pada saat ini, para menteri mengirim beberapa orang ke pintu rumah Rigoletto dan membanting pintu dengan lembut. Segera pintu terbuka, dan pembantu Joanna dibeli oleh para menteri. Dia mendengar suara itu dan segera berlari keluar untuk mengatasinya. Joanna mengambil kantong uang yang diserahkan kepadanya oleh para menteri, dan buru-buru mengambil barang bawaannya, pergi dari sini, dan tidak berencana untuk kembali. Para menteri bergegas ke gedung kecil dan secara paksa membajak Gilda. 3 kali tembakan Rigoletto dan 2 kali tembakan yang dibawa oleh orang banyak sedikit membingungkan, dan akhirnya para menteri membawanya ke halaman yang tidak ada seorang pun, memasang tangga, dan memerintahkannya untuk tetap di sini, jangan bergerak. Para menteri tertawa dan meninggalkan rumah Rigoletto bersama-sama, semuanya menghilang dalam kegelapan malam. Rigoletto berdiri bosan di tangga sambil menahan tangga di tempatnya. Mungkin dia telah menunggu terlalu lama. Dia menemukan bahwa tidak ada suara di sekitarnya, seolah-olah semua orang telah menghilang. Rigoletto merasakan ada yang tidak beres. Dia buru-buru menyentuh topengnya, dan menemukan bahwa topengnya seperti diikat dengan tali, menghalangi mata dan telinganya. Dia buru-buru meraba-raba untuk melepaskan tali itu, melepaskan topengnya, dan melihat sekeliling. Lihatlah, langsung panik, karena ini sebenarnya adalah rumah mereka sendiri. Saat ini, hati Rigoletto bangkit dengan firasat buruk, diiringi musik yang menegangkan. Dia mencari-cari, tidak hanya tidak menemukan sosok putrinya, dan bahkan pembantu Joanna hilang, kamar putrinya juga berantakan, sesuatu yang mengerikan pasti telah terjadi. Ekspresi Rigoletto datar, putrinya diculik. Kutukan itu muncul lagi di hatinya, tak terkendali, dan dia berlutut kesakitan, menjambak rambutnya dan berteriak, "Ah, tidak. Kutukan jahat itu." Tirai jatuh dengan cepat di tengah ratapan Rigoletto. Tepuk tangan menggelegar. Tepuk tangan tak berujung. Kau tahu, bagian dari opera ini begitu indah. Hampir sempurna, baik dari alur ceritanya, nyanyiannya, maupun kostumnya. Jika bukan karena pertunjukan yang begitu indah, siapa yang bisa percaya bahwa ini hanyalah karya Zhang Yu dalam 7 hari, ini akan luar biasa. Zhang Yu benar-benar jenius. Dan dia adalah seorang jenius di antara para jenius, kata Carol dengan heran. Alice berkata, dengan sedikit kegembiraan, aku bilang dia jenius. Kau masih tidak percaya. Teresa berkata, bukannya kita tidak percaya. Yang terpenting adalah ini terlalu luar biasa. Bagaimana mungkin menulis opera yang begitu bagus dalam 7 hari? Christina berkata, ini hanya bisa mengatakan apa yang tidak bisa kita lakukan. Bukan berarti orang lain tidak bisa melakukannya. Bagi seorang jenius sejati seperti Zhang Yu, mustahil untuk dipahami dari sudut pandang orang biasa. Gadis-gadis di sekitarnya mengangguk setelah mendengar kata-kata itu. Tentu saja, mereka juga penuh dengan harapan untuk perkembangan plot selanjutnya. Sandro Aruso sekarang bahkan berkeringat. Semua orang menghargai nyanyian dan plot yang indah ini, tetapi dia hanya duduk di lantai. Sebenarnya, pada awalnya, Aruso tidak begitu khawatir. Meskipun ditulis dengan baik di bagian depan, itu tidak berarti bahwa ia menulis dengan baik di bagian akhir. Anda harus tahu bahwa ada banyak karya di dunia opera. Tetapi hasil aktualnya semakin lama semakin menarik, dan taruhan ini tampaknya semakin berbahaya bagi diri saya sendiri. Meskipun Aruso yang lama juga tidak sedap dipandang, ia masih bisa tenang. Bagaimanapun, pertunjukan belum berakhir. Selama saat-saat terakhir, opera mungkin tidak mencapai tingkat epik. Ketika Zhang Yu melihat tepuk tangan, ia tidak bisa berhenti tetapi hanya memberi isyarat kepada band untuk berdiri dan memberi hormat kepada penonton secara kolektif. Bagaimanapun, sekarang adalah saatnya untuk mengganti layar. Tepuk tangan yang panjang juga akan memudahkan bagian belakang panggung untuk mengubah waktu alat peraga. Zhang Yu juga merasakan tepuk tangan berangsur-angsur melemah, dan memberi isyarat kepada band untuk bersiap. Sepotong musik terdengar dengan cepat, dan penonton merasakan suasana yang menegangkan segera setelah mereka mendengarnya. Tirai terbelah kiri dan kanan. Sang adipati melangkah kembali ke istananya dengan alunan musik yang menegangkan, dan mendorong pintu kamar dengan wajah besi, bernyanyi dengan marah, seseorang berani memperkosa gadisku. Kali ini aku pergi. Firasat buruk, biarkan aku kembali dan melihat bahwa sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Pintunya terbuka, ada keheningan di sekitar. Malaikatku tersayang, kemana perginya kamu? Sang adipati berjalan ke meja dengan ekspresi sedih,
dan ingin minum segelas air, tetapi tidak mengambil gelasnya, tetapi sedih bernyanyi, kamu adalah gadis pertama yang membangkitkan cinta di hatiku. Kamu membuatku tahu apa itu cinta sejati. Kamu menggunakan mata yang murni dan jernih itu untuk membuatku tersesat dan tidak dapat melepaskan diri. Sang adipati bernyanyi, wajahnya tiba-tiba berubah, menyapu semua yang ada di atas meja ke tanah, dan berkata dengan marah, tetapi siapa yang begitu berani? Siapa yang berani mencuri wanitaku? Aku harus memberitahu dia apa itu kehancuran, hanya dengan begitu gadisku yang malang bisa mendapatkan kenyamanan yang sesungguhnya. Sang adipati berjalan dengan cemas di dalam ruangan, dan penyesalan yang dalam muncul di hatinya. Dia diam-diam membenci bahwa dia tidak dapat melindunginya dan melindunginya dari angin ketika Gilda sangat membutuhkannya. Meskipun dia seorang adipati, dia tidak dapat melindungi kekasihnya. Hal ini membuat sang adipati sedih dan sedih. Dia sepertinya telah melihat air mata Gilda di matanya, seolah-olah dia mendengar Gilda memanggil nama Guardiere Remair. Sang adipati duduk di kursi dengan muram, linglung sendirian. Pada saat ini musik tiba-tiba bersukacita. Para menteri juga meninggalkan ruangan dan bernyanyi dengan gembira, Adipati. Adipati, Adipati, ada apa? Menteri, kami menangkap Gundik Rigoletto. Adipati, oh, di mana dia? Menteri, di rumahnya. Para menteri menyebutkan badut, Rigoletto, dan Adipati dalam suasana hati yang lebih baik dan tertawa, haha. Ayo bicara, bagaimana hasilnya? Para menteri dengan senang hati menunjukkan kepada mereka cara mempermainkan Rigoletto dan mengambil gundiknya, dan memberitahu Adipati secara rinci. Pada saat yang sama, ekspresi kebanggaannya tampak melihat kemiskinan di wajah Rigoletto. Membantu dan menyedihkan, ini juga membuat para menteri mengalami kesenangan balas dendam. Ya Tuhan, apa yang mereka katakan sebenarnya adalah malaikatku. Adipati juga tiba-tiba menjawab, dan berkata dengan buruk, bagaimana dengan gadis malang itu? Di mana kau menyembunyikannya? Menteri, kami telah mengirimnya ke kamarmu. Hebat, Tuhan tidak pernah mengambil apapun dariku. Kehilangan dan kesembuhan Gilda membuat sang adipati berjalan-jalan di dalam rumah dengan gembira dan bernyanyi, cinta yang agung memanggilku. Aku harus terbang untuk pergi ke sisimu, gunakan mahkotaku untuk menenangkanmu, menenangkan hatimu yang terluka, kau harus tahu nama kekasihmu, kau harus tahu identitasku, kau harus tahu bahwa bahkan raja akan tergila-gila padamu. Ada apa dengannya? Mengapa dia begitu gembira? Suasana hatinya telah berubah begitu banyak. Apa yang membuatnya begitu bahagia? Para menteri tampak heran dan aneh. Di antara spekulasi aneh para menteri, sang adipati bergegas ke kamarnya dengan tidak sabar dan berlari ke arah gadis kesayangannya. Para menteri saling memandang, dan pada akhirnya mereka tetap tampak aneh. Mengatakan bahwa sang adipati tidak melakukan banyak hal sebelumnya, itu tidak tampak begitu aneh. Tetapi sekarang sang adipati telah memasuki rumah, para menteri hanya bisa duduk di aula, tertawa, menebak betapa malangnya Rigoletto sekarang. Matahari semakin cerah. Band tersebut mulai memainkan musik yang dalam, yang kedengarannya lebih seperti langkah kaki yang pincang. Lihat, sepertinya ada unta yang datang. Para menteri melihat sosok pincang yang muncul di kejauhan. Lala, 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 lala. Rigoletto melangkah mengikuti irama musik dan melihat dengan muram ke arah para menteri. Para menteri tertawa, selamat pagi. Rigoletto, bagus. Mereka semua ada di sini. Rigoletto melihat para menteri di depannya. Kau tahu, dia menggeledah banyak rumah menteri tadi malam, tetapi tidak ada yang ditemukan. Akhirnya aku teringat pada Duke, dan ketika dia datang ke sini, dia menemukan bahwa para penjahat ini benar-benar ada di sini. Count Ceprano melihat ke Rigoletto dan berkata terus terang, apakah ada pertunjukan konyol hari ini? Dasar badut, apakah ada pertunjukan konyol hari ini? Badut, Rigoletto menggumamkan kata-kata yang digunakan pihak lain untuk mempermalukan dirinya sendiri, kemarahan di hatinya, dan berkata dengan keras, tidakkah kau pikir kau orang yang jahat? Petik 2. Ceprano mendengar ejekan ini. Para menteri melihat Rigoletto yang pincang dan berjalan mengelilingi ruangan. Di mana mereka bisa menyembunyikannya? Rigoletto tampak sedikit khawatir. Lihat betapa sedihnya ekspresinya. Para menteri bangga melihat pemandangan ini, karena semakin sedih orang lain, semakin bahagia mereka. Rigoletto melihat dengan saksama di dalam ruangan sebelum dia datang ke Marullo dan bernyanyi, aku senang. Kamu tidak terluka dari tangga tadi malam. Apakah kamu mengatakan tadi malam?
Marulo sengaja pura-pura tidak mendengarkan si putih, menguap, dan menggelengkan kepalanya. Maaf. Aku tidur nyenyak tadi malam, aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Apakah kamu tidur? Rigoletto melihat Marulo berani mengerti bagaimana menjadi bingung, tentu saja marah, dan berkata, jadi, aku melihat hantu tadi malam. Marulo mencibir, tidak memperhatikan satu sama lain. Melihat ini, Rigoletto harus terus bolak-balik di antara para menteri, seolah mencari sesuatu. Tiba-tiba dia melihat sesuatu. Aku bergegas mengambilnya. Lihat, dia harus memeriksa semuanya. Para menteri mencibir melihat pemandangan itu. Tidak, ini bukan dia. Rigoletto memastikan bahwa benda itu bukan putrinya, dan menjatuhkan benda itu ke tanah, merasakan sedikit kepanikan di dalam hatinya. Memikirkan hal ini, dia melihat sekeliling dan menyadari bahwa hari sudah fajar, tetapi Adipati tidak ada di sana, dan bertanya, di mana Adipati? Apakah dia masih tidur? Para menteri, ya, dia belum bangun. Pada saat ini seorang pelayan batin keluar dan berkata, apakah Adipati ada di sana? Nyonya ingin berbicara dengannya. Seorang menteri, dia masih tidur. Pengurus rumah tangga, tidak mungkin. Dia baru saja mengobrol denganmu. Menteri lain, dia pergi berburu. Pembantu rumah tangga, tanpa pengikut. Tanpa senjata, perburuan apa? Para menteri, ketika melihat pelayan tua di ujung meja, langsung berkata dengan nada tidak senang, apa kau tuli? Apa kau tidak mendengar? Adipati tidak mau diganggu. Pengurus rumah tangga itu dimarahi oleh para menteri dan diusir dengan ketakutan. Rahasia para menteri membuat Rigoletto tiba-tiba mengerti bahwa putrinya bersama Adipati. Ah, dia ada di sini. Apa dia bersama Adipati? Rigoletto menggeram kepada para menteri. Siapa yang kalian bicarakan? Gadis-gadis itu adalah gadis-gadis yang kalian bajingan itu curi dari rumahku tadi malam. Rigoletto berkata dengan marah, aku akan membawanya pergi. Kau kembalikan dia padaku. Para menteri, jika kau ingin menemukan wanita simpananmu, lebih baik kau mencoba di tempat lain. Rigoletto, tidak, itu putriku. Para menteri terkejut, apa? Putrimu? Ya, itu putriku. Apa kau pikir ini lucu? Kau menang. Apa dia ada di sini? Apa dia ada di kamar Adipati? Kembalikan padaku. Selesai. Rigoletto bergegas ke kamar sang duke tanpa rasa takut. Para menteri melihat Rigoletto bergegas menuju pintu kamar sang Adipati, dan buru-buru menghalangi jalannya. Rigoletto bergegas ke kerumunan, tetapi sulit untuk mendukungnya sendirian. Bagaimana dia bisa sendirian menerobos penghalang para menteri, tetapi malah didorong ke samping. Rigoletto didorong oleh seekor jangkrik dan hampir jatuh. Dia hanya bisa bernapas, melotot ke arah para menteri, dan kemudian menyanyikan lagu klasiknya, Yusameles Bandits. Kalian perampok hina, berapa banyak uang yang kalian kumpulkan sebelum mengkhianati putriku? Kalian adalah sekelompok perampok yang dapat menjual semua perampok di sekitar kalian demi uang. Kalian tidak dapat menukar semua uang di dunia ini dengan putriku. Cepat kembalikan dia, berikan padaku. Tidak, aku akan mencabut pedang, bahkan jika tanganku akan berlumuran darah, aku tidak akan takut, karena seorang pria tidak akan takut untuk melindungi putrinya. Buka pintunya, kalian perampok, minggir, keluar, kalian perampok yang tidak tahu malu. Rigoletto yang marah bergegas menuju ruangan dan para menteri lagi, tetapi dia sendiri memiliki cacat. Bagaimana dia bisa menerobos rintangan para menteri? Dia didorong kembali dan berguling menuruni tangga, dan akhirnya jatuh ke tanah dengan keras. Rigoletto berjuang, memanjat dari tanah, terengah-engah, dan berkata, ah. Kalian semua menggertakku sendiri. Berbicara tentang ini, dia tidak dapat menahan kesedihannya, air mata juga mengalir di pipinya. Dia memperhatikan air mata menetes dan bernyanyi dengan sedih, ah, apakah kamu melihat air mataku? Bernyanyi di sini, dia bergegas ke kaki Marulo dan memohon, Marulo. Tuanku, apakah Anda cukup baik untuk tidak memiliki simpati masa lalu? Katakan padaku, di mana mereka menyembunyikannya? Marulo, tuanku, tolong, katakan, padaku, dia tidak di sini. Apakah dia di sana, ruang jari? Tidak ada. Marulo mengibaskan pakaiannya dengan jijik, menyingkirkan tarikan Rigoletto, berjalan ke samping, dan memunggungi dia. Mengapa? Rigoletto menatap punggung Marulo dan bernyanyi dengan sedih, mengapa Anda tidak berbicara? Rigoletto memanjat tanpa daya ke kaki menteri lain.
Dia juga mengibaskan pakaiannya dan berjalan pergi. Dia terus memanjat ke arah orang lain dan bernyanyi, "Tuan, aku mohon. Tolong kasihanilah aku. Aku hanya seorang lelaki tua dengan lilin angin, bisakah Anda mengembalikan putriku kepada saya? Kembalikan dia kepada saya, tidak ada kerugian bagi Anda, tidak ada kerugian, tetapi dia milikku dan saya hidup satu-satunya harapan, saya mohon pada kalian. Kasihanilah aku, kasihanilah aku. Aku tidak bisa hidup tanpanya, kembalikan putriku, kasihanilah aku, kasihanilah aku. Kasihanilah aku, kasihanilah aku, kasihanilah aku, kasihanilah aku, kasihanilah aku. Ketika Rigoletto melihat semua orang menoleh, dia tidak melihat dirinya sendiri, dan akhirnya berlutut di tanah dengan lemah, terisak kesakitan. Ketika nyanyian bariton itu berakhir, ada tepuk tangan yang luar biasa di tempat kejadian. Untuk mengetahui bahwa nyanyian itu begitu menggerahkan, dapat dikatakan bahwa ia menggerakkan seluruh penonton yang ada di tempat kejadian. Citra karakter Rigoletto, karena biasanya kontras dengan citra penjahat yang hanya cenderung meradang dan menyanjung. Secara khusus, ia menunjukkan keberanian seorang ayah yang hebat untuk melindungi putrinya, yang menggerakkan semua orang. Pada saat yang sama, penonton melihat kesedihan Rigoletto ketika ia tidak dapat melawan para menteri secara mandiri. Ketika Rigoletto menunjukkan perasaan tidak berdaya, memohon, dan sedih, banyak orang di lantai meneteskan air mata, terutama para penonton wanita, yang sekarang mencuci muka mereka dengan air mata. Carol menyeka air mata dari sudut matanya, dan berkata dengan sedih, "Aku belum pernah mendengar nyanyian yang begitu menyentuh." Rigoletto sangat menyedihkan. Para bangsawan yang tidak tahu malu terlalu buruk. Bagaimana mereka bisa melakukan ini pada seorang ayah yang malang? Apakah mereka tidak memiliki sedikit belas kasihan? Apakah mereka semua berhati besi? Alice menyeka matanya dengan sedih juga air mata. Teresa juga berkata dengan mata merah, "Takdir telah menciptakan manusia. Rigoletto terlahir cacat, tetapi cukup menyedihkan. Orang-orang ini harus menindasnya dan putrinya. Sebenarnya, mereka harus dibunuh." Teresa seperti banyak penonton lainnya, mereka telah sepenuhnya dibawa ke dalam kompleks, dan tentu saja mereka membenci para penjahat dan pejabat istana ini. Christina menghela napas dan berkata, hanya bisa dikatakan bahwa orang malang itu pasti memiliki kebencian. Jika dia tidak menyinggung begitu banyak orang dengan cara yang biasa, tidak ada orang lain yang bisa bekerja sama untuk membalasnya. Belalk bertepuk tangan dan berkata, "Ini luar biasa. Baik itu soundtrack, lirik, atau nyanyiannya, semuanya sempurna. Zhang Yu layak menjadi master musik abad ini. Jika bukan karena mataku sendiri, siapa yang bisa percaya bahwa ini hanya pemutaran perdana opera ini?" Polly mengangguk, dengan iri, "Seandainya saja aku ada di sini. Faktanya, pasanganku dengan Otto jelas tidak lebih buruk dari Benito dan Lucio." Bralci tersenyum dan berkata, "Anda tidak perlu terus memikirkan hal ini, kecuali Anda dapat keluar dari teater Milan, jika tidak, Anda tidak akan dapat melewati level Arusso." Polly memikirkannya, mendesah, dan tidak mengatakan apapun, tetapi dengan ekspresi iri di wajahnya. Sambil bertepuk tangan, Menteri Luar Negeri Italia tersenyum pada Menteri Wang di sebelahnya dan berkata, "Menteri Wang, Anda memiliki master musik di Tiongkok. Selamat." Menteri Wang juga tersenyum di wajahnya, dan berkata, Tongki, bukankah Anda memiliki pekerjaan yang bagus di Italia di masa depan?" Hehehehe, keduanya tertawa bersamaan. Dapat dikatakan bahwa nyanyian yang begitu indah tadi, kejutan terbesar di antara penonton, atau Arusso. Saat ini dia sedikit pucat, dan ketika dia memikirkan cara mendapatkan uang sebesar 300 juta yuan setelah pertunjukan, dia tidak berhenti gemetar. Anda tahu bahwa uang itu dipinjam dari riba. Orang-orang itu adalah semacam orang. Jika Anda kehilangan diri sendiri, seberapa serius konsekuensinya? Pikirkanlah dengan asteris Anda dan ketahuilah. Arusso tua itu melirik putranya yang pucat, tentu saja, mengetahui bahwa keadaan telah menjadi yang terburuk. Meskipun putranya tidak mengatakan pada dirinya sendiri di mana uang itu dipinjam, tetapi juga memikirkannya, sama sekali tidak tempat yang serius. Bagaimana jika itu riba? Keringat dingin di kepala Arusso tua itu juga turun. Tepuk tangan bergema lama, tetapi tidak ada niat untuk berhenti. Akhirnya, para aktor Rigoletto menangis dan tertawa.
Mereka hanya bisa berdiri dan memberi hormat kepada penonton, mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada penonton. Setelah tepuk tangan mereda sedikit, hal itu juga membuatnya bisa bernapas lega, dan perlahan menyesuaikan diri dengan suasana hati saat ini, kembali ke posisi semula. Musik di lapangan kembali terdengar. Pintu kamar Adipati tiba-tiba terbuka saat ini. Gilda bergegas keluar dengan panik. Ketika dia melihat ayahnya di bawah tangga, dia berteriak ketakutan, "Ayah!" Dia bergegas keluar dari para menteri dan bergegas ke pelukan ayahnya. Melihat putrinya akhirnya keluar, Rigoletto memeluknya dengan gembira dan berkata, "Gilda, bayiku." Pada saat yang sama, dia menghela napas lega, dan berkata kepada para menteri di sekitarnya sambil tersenyum, "Tuan-tuan, lihat, ini putriku. Dia satu-satunya keluargaku. Tolong jangan sakiti dia." Setelah itu, berkata kepada Gilda dalam pelukannya, "Jangan takut pada putrimu. Aku akan melindungimu. Sebenarnya ini hanya lelucon, jangan menangis, jangan takut, ini hanya lelucon yang dimainkan semua orang denganmu, hanya lelucon." Gilda berkata dengan sedih, "Tidak, ayah, ini bukan lelucon, aku telah kehilangan kesucianku." "Apa?" Rigoletto ketakutan saat mendengar kata-katanya, dan dia tidak bisa mempercayainya. "Kamu, apa yang kamu katakan?" Gilda berkata dengan sedih, "Tidak. Jangan biarkan aku mengatakannya lagi. Ada begitu banyak orang jahat di sini." Rigoletto menggeram marah dari para menteri di sekitarnya, "Cepat dan tinggalkan aku. Bahkan Duke membiarkannya menjauh. Kalau tidak, aku tidak bisa berjanji apa yang akan kulakukan." Para menteri mencibir, berjalan berdampingan, dan bernyanyi, "Jangan mencoba menjadi gila teori. Ayo pergi bersama." Tidak perlu memperhatikannya. Setelah itu, para menteri secara bertahap berjalan keluar dari aula, hanya Rigoletto dan Gilda yang tersisa di ruangan itu. Setelah Rigoletto melihat para menteri, dia berbalik untuk melihat putrinya yang masih ketakutan dan berkata, "Katakan, sayang, tidak ada seorang pun di sini lagi." Sambil terisak-isak, Gilda berbicara kepada ayahnya tentang proses itu sebentar-sebentar. Saat itu hari Minggu, dan dia pergi ke gereja untuk berdoa. Di sana dia sering bertemu dengan seorang pemuda tampan yaitu Duke, dan berbicara dengannya memiliki kesan yang baik. Setelah ayahnya pergi tadi malam, Duke berlari ke rumah untuk mengungkapkan cintanya kepada dirinya sendiri, dan dia juga tergerak oleh antusiasme pihak lain, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak jatuh cinta pada pihak lain. Siapa yang tahu ini adalah kebohongan, dan setelah Duke pergi, dia mengirim seseorang untuk menculiknya, dan akhirnya membawanya ke kamarnya, dan kemudian dengan kejam mengambil semuanya darinya. Rigoletto sedih ketika mendengar cerita putrinya, nasibnya sudah sangat menyedihkan, mengapa dia membawa nasib buruk kepada putrinya lagi. Memikirkan hal ini, dia hanya bisa memeluk putrinya dan saling menghibur dengan sedih, dan rasa bersalah di hatinya membuatnya merasa seperti pisau. "Tidak, aku ingin balas dendam." Rigoletto memikirkan Duke yang kejam, yang berani menyakiti putrinya, dan kemarahan dalam pikirannya tidak dapat dikendalikan. Terdengar suara dari jendela, dan Rigoletto bergegas ke jendela dan melihat ke bawah melalui tirai. Count Montero, yang mengutuk dirinya sendiri, sedang dibawa ke tempat eksekusi oleh para prajurit. Montero berjalan melewati gedung Duke, menepis para prajurit yang menyeret dirinya, menatap kamar Duke dengan kesal, dan menggeram, "Mengapa? Mengapa Tuhan tidak mendengar kutukanku? Mengapa? Mengapa guntur dan pedang belum kutusuk ke jantung Duke? Mengapa? Mengapa orang jahat selalu hidup bahagia?" Para prajurit bergegas dan menyeret Montero yang meraung-raung. Rigoletto menggedor jendela dengan marah dan berseru, "Tidak. Dengarkan orang tua itu. Aku akan menghukum Tuhan untuknya." Rigoletto berkata bahwa kemarahan di hatinya tidak dapat ditekan lagi. Dia begitu marah sehingga dia menghancurkan semua barang di kamar Duke. Kemarahan membuatnya melolong dan dia harus membalas dendam pada Duke. Setelah itu, dia membawa putrinya dan meninggalkan istana Duke. Tirai babak dua pun segera jatuh di belakang Rigoletto dan Gilda. Di tengah tepuk tangan penonton, alur cerita memasuki adegan yang paling dinanti. Di tengah malam yang gelap, Rigoletto dan Gilda berjalan dalam dan dangkal. Rigoletto mendengar putrinya tidak berkata apa-apa, tahu bahwa putrinya masih sedih, dan bernyanyi, "Putriku, apakah kamu masih bersedih untuk orang itu?" Gilda mengangguk dan berkata, "Ya, ayah." "Bingung, kamu akan segera tahu bahwa dia benar-benar orang jahat." Rigoletto mengeluh.
Gilda menggelengkan kepalanya dengan keras kepala dan berkata, kalau begitu aku juga mencintainya. Meskipun dia orang yang tangguh. Kamu benar-benar putri yang bodoh. Kamu akan jatuh cinta dengan orang yang sangat jahat. Rigoletto mendengar ini dan bersenandung. Tapi itu tidak masalah. Kamu akan segera melihat seperti apa dia, akankah kamu mencintainya lagi? Gilda berkata, meskipun dia orang yang tangguh. Tapi aku tahu dia pasti masih mencintaiku. Rigoletto berkata, jangan terburu-buru mengambil kesimpulan. Ketika kamu tahu kebenarannya, kamu tidak akan mengatakan itu. Setelah itu, dia menarik putrinya dan berjalan maju. Sebuah rumah muncul dalam waktu singkat di mata keduanya, mereka membawa putri mereka diam-diam ke jendela belakang rumah dan melihat ke dalam. Ada seorang pria di dalamnya. Gilda tidak mengenal pria itu, tetapi Rigoletto tahu bahwa dia adalah pembunuh Spalafcire. Tepat ketika Gilda merasa aneh, mengapa ayahnya membawa dirinya ke sini untuk menemui pria asing. Ada derap tapal kuda saat ini. Beberapa saat kemudian, pintu didorong terbuka, dan yang mengejutkan Gilda, sang adipati masuk. Segera setelah sang adipati memasuki rumah, kekuatan para atasan muncul, dan dia memerintahkan Spalaki untuk menyiapkan kamar dan anggur yang enak, dan dia perlu istirahat. Spalafkili pergi dengan wajah sedih dan pergi membantu sang adipati mengambil anggur. Sang adipati dengan bangga menyanyikan vokal paling klasiknya di ruangan itu, dan juga vokal tenor klasik perubahan wanita dalam sejarah opera. Wanita itu berubah-ubah, seperti bulu yang mengambang. Kata-kata dan pikiran selalu berubah-ubah. Wajah yang penuh kasih sayang, selalu menangis dan tertawa. Faktanya, itu semua tipu daya, menipu orang-orang bodoh itu. Wanita mereka berubah-ubah, seperti bulu yang mengambang, kata-kata yang telah dikatakan, dan pikiran selalu berubah-ubah, selalu berubah-ubah, selalu berubah-ubah, berubah-ubah. Petik 2. Pada saat ini Spalafcili mengirim anggur ke dalam ruangan. Sang adipati menuangkan segelas anggur, mengangkatnya dan memandangnya dengan bangga, lalu bernyanyi, pria yang percaya pada wanita adalah orang paling bodoh di dunia. Mereka akan selalu terjerat dalam rasa sakit dan dihaluskan. Yang disebut cinta, dan aku hanya menyukai Yunsu, bibir merahnya yang menggoda, tetapi tidak pernah menyerah, ketulusanku. Wanita semuanya berubah-ubah, seperti bulu yang mengambang, kata-kata dan pikiran, selalu berubah-ubah, selalu berubah-ubah, berubah-ubah, berubah-ubah. Petik 2. Perubahan wanita, tenor klasik dalam sejarah opera, tentu saja mengejutkan penonton. Jangkauan suara yang sangat tinggi sepenuhnya menunjukkan bakat menyanyi penyanyi itu, dan pada saat yang sama membuat Poli iri. Pada saat yang sama, Benito benar-benar menyanyikan lagu klasik. 46. Gilda berdiri di luar jendela dan mendengarkan suara bangga sang duke. Itu seperti pisau yang memutar hatinya. Ternyata kebenarannya persis seperti yang dikatakan ayahnya. Sang duke adalah seorang pria sejati. Apa yang dikatakan orang lain kepadanya adalah kebohongan. Assassin Spalaki juga melirik duke dengan sinis, membuka pintu dan berjalan keluar. Rigoletto juga datang dari kegelapan saat ini dan datang ke sisinya. Itukah yang kamu bicarakan? Jadi kapan kamu akan membiarkanku melakukannya? Rigoletto berkata, jangan khawatir. Tunggu aku bersiap dulu, dan aku akan memberitahumu. Sparavki mengangguk tajam ketika dia mendengar kata-kata itu, berbalik dan kembali ke kamar. Pada saat ini adik perempuan Spali, Madeleine, mezzo-soprano, datang untuk mengantarkan makanan kepada sang duke. Sang duke mendapati seorang wanita cantik bertubuh besar di dalam ruangan, dan segera bangkit lagi, dan bergerak untuk mendorong lidahnya, mengucapkan kata-kata manis yang terampil itu. Gilda berdiri di luar jendela dan melihat bahwa sang duke benar-benar berbicara dengan seorang gadis yang baru pertama kali bertemu, dan dia masih bisa berbicara tentang saling mencintai, yang membuatnya tidak bisa mempercayai matanya. Rigoletto tentu saja melihat pemandangan ini, tetapi menurutnya, rasa sakit yang lama lebih buruk daripada rasa sakit yang singkat. Selama putrinya mengetahui warna asli sang duke, dia akan segera melupakannya. Gilda yang sedih, Rigoletto yang mencibir, duke yang sombong, dan Madeleine yang tergoda oleh sang duke. Ini adalah kuartet yang luar biasa. Pada akhirnya, Gilda tidak ingin menontonnya lagi, karena hatinya telah terluka oleh Duke of Flower Heart. Rigoletto melihat bahwa itu hampir sama, dan menyuruh putrinya untuk pergi dari sini dengan membawa uang dan kembali ke kampung halamannya. Ada sesuatu yang harus dilakukan, dan dia akan pergi ke rumah lamanya di kota kelahirannya untuk mencarinya.
Gilda mengangguk dan menghilang di kegelapan malam sendirian. Rigoletto memanggil Spallucci lagi dan berkata, kami sudah bilang 20 koin emas untuk nyawanya. Ini 10 koin emas, deposit, dan sisanya, menunggu Anda berhasil, saya bayar lagi. Setelah itu, menyerahkan 10 koin emas itu kepada pihak lain. Spallucci dengan hati-hati memeriksa jumlah koin emas dan mengangguk puas. Rigoletto berkata, ingat, aku akan kembali tengah malam. Anda harus menyiapkan mayatnya. Spallucci mencibir, tidak perlu. Aku bisa langsung melemparkannya ke sungai untukmu. Tidak, Rigoletto buru-buru berkata, mayatnya harus hilang sendiri. Kalau tidak, itu tidak masuk hitungan. Baiklah, terserah Anda. Spallucci kembali ke kamar dan melihat bahwa Duke masih menggoda saudara perempuannya, lalu tersenyum, dan berkata, tamu yang terhormat. Apakah Anda masih punya keperluan lain? Sang adipati memerintahkan, berikan aku kamar. Aku mau istirahat. Spallucci berkata, ikutlah denganku. Aku akan mengantarmu ke kamar untuk beristirahat. Setelah mengedipkan mata kepada sang adik, keduanya naik ke atas bersama-sama. Sang adipati datang ke kamar tidur, melihat sekeliling, dan merasa cukup puas. Kemudian dia membawa Spallucci pergi, lalu berbaring di tempat tidur, menyanyikan lagu wanita yang berubah-ubah, menguap, dan segera tertidur. Spallucci kembali ke aula sambil mencibir. Madeleine mendatangi saudaranya dan berkata, hei, pemuda ini benar-benar mempesona. Spallucci dengan bangga membalik koin emas di tangannya dan tertawa, aku juga terpesona olehnya. Karena hidupnya bernilai 20 koin emas. Madeleine kemudian mengeluh sedikit, hanya 20 koin emas, terlalu sedikit. Dia pantas mendapatkan lebih. Kakak, kurasa kau harus berpikir ulang. Spallucci berkata dengan tidak senang, sudah terlambat untuk membicarakan ini sekarang. Pergi dan lihat, jika dia tertidur, berikan aku pedangnya. Ketika aku melihat keluar, angin bertiup kencang, langit mendung, dan masih ada guntur dari waktu ke waktu, dan tampaknya akan segera turun hujan lebat. Gilda kembali diam-diam ketika dia menemukannya, karena firasat buruk, dia selalu menghantuinya. Dia sudah menyadari dengan peka bahwa ayahnya tampaknya memiliki rencana untuk berurusan dengan Duke, yang membuatnya sedikit takut. Meskipun Duke menipunya, dia masih sangat mencintai Duke, panggilan untuk cinta, yang membuatnya merasa bahwa dia harus kembali untuk melihat apakah ayahnya benar-benar ingin menyakiti Duke, dia harus menghentikannya. Gilda diam-diam datang ke jendela rumah assassin. Pada saat ini, Madeleine telah mengambil pedang Duke secara diam-diam. Madeleine memegang pedang sang adipati, dan menunjukkan keengganan di wajahnya, dan bernyanyi untuk saudaranya, pria muda itu, tampan dan menawan seperti dewa matahari yang bereinkarnasi. Kurasa aku telah jatuh cinta padanya, kumohon, saudaraku, bisakah kau pergi? Bunuh dia, biarkan dia pergi. Spallucci mencibir, meraih pedang di tangan saudara perempuannya, lalu mendorong karung ke lengannya, dan berkata dengan dingin, pergi dan perbaiki. Apa yang harus dilakukan untuk menebus ini? Madeleine mengerutkan kening, menatap karung di tangannya. Spallucci mendengus keras, jadi aku bisa membunuh dewa mataharimu, lalu memasukkannya ke dalam karung ini dan melemparkannya ke sungai. Pria yang jahat. Gilda ngeri mendengar ini, dan dia tidak tahu bagaimana dia akan menyelamatkan sang adipati sekarang. Karena pria yang jahat dan kuat seperti itu, dia tidak bisa melawannya. Madeleine juga tidak punya cara untuk menghalangi saudaranya yang kuat, hanya untuk menjahit karung di wajahnya dengan ekspresi tidak senang untuk sementara waktu. Tiba-tiba dia merasa ada yang mengganjal di pikirannya dan bergegas menghampiri kakaknya yang sedang menyeka pedang tajam di tangannya. Kakak, aku punya ide bagus. Bahkan jika kamu tidak membunuhnya, kamu masih bisa mendapatkan uang itu. Spallucci mencibir, dan terus menyeka pedang tajam di tangannya, tanpa menoleh ke belakang. Jangan bilang itu tidak berguna, itu tidak mungkin. Benarkah? Sungguh, kakak, tolong dengarkan aku baik-baik. Madeleine bergegas ke saudaranya dan berkata, karena unta itu telah memberimu 10 koin emas. Maka ketika dia datang untuk membayar sisanya pada saat itu, pasti ada 10 lagi di tubuhmu. Asal kau membunuhnya, bukankah semua koin emas itu milikmu? Apa, bagaimana dia bisa mengatakan ide yang begitu kejam? Gilda tentu saja ketakutan. Spallucci, yang sedang menyeka pedangnya, mendengar ini. Memalingkan kepalanya perlahan dengan tatapan jelek, menatap saudara perempuannya, dia berkata dengan dingin, apa yang kau katakan?
Kau benar-benar menyarankan agar aku membunuh majikanku. Apakah aku seorang penjahat? Apakah aku seorang perampok? Kau ingin aku mengingkari janjiku dan tidak pernah melakukannya. Sekarang setelah aku menerima tugasku, aku harus melakukannya. Kau masih mengucapkan selamat tinggal kepada Dewa Mataharimu. Setelah itu, dia memukul tangannya dengan keras. Pedangnya ditaruh di atas meja, dan cahaya dingin di pedang itu menakutkan. Aku mohon padamu, saudaraku. Tolong lepaskan dia. Madeleine memohon, memegang lengan saudaranya. Tidak, dia harus mati. Spalav Kili menepis tarikan saudara perempuannya. Ketika Madeleine tidak setuju dengannya, dia berkata, jika kamu tidak melepaskannya, aku akan menyuruhnya lari. Kalau tidak, bunuh aku dulu. Apa kamu gila? Spalav Kili hampir muntah darah karena marah. Kamu akan membuatku kehilangan banyak uang. Madeleine memohon, aku tidak pernah meminta saudaramu. Aku mohon padamu sekali, tolong lepaskan dia. Spalav Kili melihat kegigihan di wajah saudara perempuannya, dan tidak tahu harus berbuat apa, apakah dia benar-benar ingin membunuh saudara perempuannya. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Guntur dan kilat di luar jendela juga membuatnya memiliki gerakan yang cerdik, dengan berkata, jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Jika seseorang mengetuk pintu sebelum bel berbunyi di tengah malam, aku akan membunuhnya dan menggantikanmu. Dewa Matahari, jika tidak ada seorang pun di sini, maka jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan, Tuhan ditakdirkan untuk membiarkannya mati. Madeleine buru-buru berkata, bagaimana ini mungkin? Badai dan kilat menyambar di luar, bagaimana cuaca hantu ini bisa datang? Ketika Gilda di luar jendela mendengar kata-kata si pembunuh, hatinya terjerat, apakah ini untuk pembohong emosional ini? Apakah kamu akan memberikan hidupmu dengan cara ini? Tolong Tuhan, tolong beritahu aku jika kamu ingin melakukan ini. 3 orang menjadi trio kali ini. Tuhan, tolong beritahu aku jawabannya. Tolong saudara, badai ada di luar, tidak ada yang bisa datang. Bel di tengah malam akan menjadi kesempatan terakhirnya. Dalam pikiran mereka bertiga, waktu berlalu sedikit. Terdengar bel berbunyi di luar, berarti sudah setengah jam sebelum tengah malam. Spalav Kili mencibir, setengah jam. Berdoalah, saudari. Madeleine berteriak, tolong, saudaraku. Tolong jangan bunuh dia. Aku harus menyelamatkannya. Gilda tahu bahwa meskipun Tuhan belum menjawabnya sendiri, dia telah membuat pilihan dan dia bermaksud untuk memberikan hidupnya demi cinta. Memikirkan hal ini, dia berbalik dan bergegas ke pintu tanpa khawatir, memukul dengan seluruh energinya. Oh, mengetuk. Madeleine berkata dengan gembira, seseorang mengetuk pintu. Jangan bermimpi tentang saudariku. Spalav Kili mencibir, itu hanya angin. Oh, mengetuk. Tidak, itu bukan angin. Madeleine menggigil karena kegembiraan, dan berkata, seseorang mengetuk pintu. Tidak mungkin, sudah larut malam. Spalav Kili bertanya dengan ekspresi aneh, siapa? Gilda menggigil dan berkata, aku mohon. Aku pengemis yang malang, di luar terlalu dingin, bisakah kau mengizinkanku masuk dan menghindarinya? Bagus, kata Madeleine dengan gembira. Jangan lupa berjanji padaku. Spalav Kili juga bergumam sedikit. Apakah itu benar-benar kehendak Tuhan? Tampaknya dia tidak punya pilihan selain menganggukkan kepalanya dan berkata, karena itu adalah rencana takdir. Kalau begitu buka pintunya, biarkan aku membunuhnya, meskipun aku akan mati di usia yang begitu muda. Tuhan masih memintamu untuk memaafkan orang-orang jahat ini. Gilda yang malang berpikir, trio, ayah, tolong maafkan putrimu. Kamu telah berjanji padaku, saudaraku. Karena itu adalah rencana takdir, bunuh dia. Tolong maafkan aku, ayah. Tolong maafkan aku, ayah. Aku akan membuka pintu, saudaraku. Aku akan membuka pintu, saudaraku. Bunuh dia, aku akan membunuhnya. Oh, mengetuk. Jangan pikirkan saudaraku. Madeleine berkata dengan cemas. Ayo buka pintunya. Spalav Kili mengalah dan menarik pedang tajam di atas meja. Madeleine bergegas menghampiri dan membuka pintu. Di luar terdengar guntur dan kilat, badai yang dahsyat, dan angin kencang menerjang masuk ke dalam ruangan hingga lampu di ruangan itu padam, dan semuanya menjadi gelap. Pintu masuk, lubang hitam, bagaikan pintu menuju neraka yang menuju kematian. Tuhan, mohon ampuni semua orang yang telah menyakitiku.
Gilda mengumpulkan keberanian terakhirnya dan menyerbu masuk ke dalam rumah di tengah guntur dan kilat. Lampu-lampu di tempat itu mulai berganti-ganti secara berkala, seolah-olah benar-benar ada kilatan petir, dan penampilan band itu juga mendorong suasana ke klimaks. Diterangi oleh cahaya dan bayangan petir, Gilda di jendela meraba-raba ke depan dalam kegelapan. Tiba-tiba dia merasa telah menabrak seseorang. Ketika dia berbalik, sebuah belati terangkat tinggi, dan menyebar dalam kegelapan dengan Han Guang, dia menusuk tubuhnya dengan keras. Gilda langsung jatuh ke dalam kegelapan. Penonton terkejut dengan pemandangan ini. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Bahkan ada beberapa orang yang benar-benar ingin bergegas menyelamatkan Gilda. Tentu saja, mereka juga tahu bahwa ini hanya akting, tetapi dorongan itu tidak dapat ditekan. Musik kembali tenang lagi, seolah-olah badai telah berlalu. Ada semburan kabut di sekitar, dan Rigoletto sedang mendayung perahu khusus di belakang layar. Dalam kabut, itu tampak seperti perahu sungguhan. Rigoletto datang ke pantai dan menunggu sesuai dengan waktu yang disepakati dengan pihak lain. Beberapa saat kemudian, Sparavci memegang lampu dan berjalan mendekat sambil membawa sesuatu. Melihat bahwa dia akan segera mati, Rigoletto melompat keluar dari perahu dan berlari untuk mengambil karung itu. Sparavci buru-buru berkata, "Jangan khawatir. Bagaimana dengan sisa uangnya?" Rigoletto buru-buru mengeluarkan 10 koin emas yang tersisa dan memberikannya kepada yang lain. Setelah menerima uang itu, Sparavci meletakkan karung itu di atas perahu dengan puas, dan berkata, "Apakah Anda masih membutuhkan bantuan saya?" "Tuan," Rigoletto melihat karung di atas kapal dan berkata dengan gembira, "Tidak perlu. Aku akan mengerjakan sisanya sendiri." "Baiklah, karena kau menyukainya," Spalavci berkata, "ya, sebaiknya kau buang sedikit dan cari tempat yang airnya dalam. Kalau begitu, selamat tinggal, Tuan." Ia perlahan menghilang di dalam kegelapan malam. Rigoletto naik ke dalam perahu dengan penuh semangat, mengambil tiang untuk menopangnya, dan perahu itu meluncur keluar. Dalam uap panas di sekelilingnya, ia meluncur cukup lama, dan akhirnya memilih tempat yang airnya dalam dan berhenti. Mengikutinya ke karung di depan dan bernyanyi dengan penuh semangat, "Kau akhirnya mati. Kau orang paling jahat di dunia. Kau menyakiti putriku. Untuk ini kau mendapat balasan, kau telah berbaring di kakiku, di kaki seorang badut. Sungai yang bergolak ini akan menjadi kuburanmu, dan kau akan tenggelam ke dasar sungai selamanya." Setelah itu, ia berencana untuk mendorong karung itu ke dalam sungai. Wanita itu berubah-ubah, seperti bulu yang mengambang. Nyanyian sang duke tiba-tiba muncul di kejauhan. Menjulang, hal ini membuat Rigoletto, yang hendak melempar karung ke sungai, dengan kaki lemas dan pantatnya duduk di atas perahu, berkata dengan kaget, "Tidak. Suara apa ini? Apakah ini halusinasiku?" Nyanyian sang adipati datang dari kejauhan, membuat Rigoletto tercengang. "Tidak, itu dia, itu orang jahat itu. Dia bahkan tidak mati. Kamu pembohong, iblis," perampok merujuk pada Spalakire. Baru saat itulah Rigoletto tahu bahwa dia ditipu oleh pihak lain. Dia sangat marah, yang Tian melolong. Kemudian kakinya melunak, dan dia duduk tak bergerak di atas perahu. Sungai itu sunyi, yang tersisa hanyalah desahan Rigoletto. Tak lama kemudian, dia tiba-tiba bereaksi lagi. "Tidak, jika Adipati tidak mati, siapa yang ada di dalam tas itu? Siapa yang mati untuk Adipati?" Memikirkan hal ini, Rigoletto mengulurkan tangannya yang gemetar ke dalam tas, bermaksud untuk melihat isi tas itu siapa orangnya. "Jangan!" Rigoletto membuka sudut tas itu. Orang-orang di dalamnya hampir membuatnya takut untuk jatuh ke bawah perahu. Dia berkata dengan ngeri, "Itu tidak mungkin putriku. Ini pasti ilusi. Dia telah pergi begitu saja. Dia tidak mungkin muncul di sini, tidak mungkin." Memikirkan hal ini, dia memberanikan diri dan menarik tas itu ke bawah. Semua orang di dalamnya terekspos. "Gilda!" Rigoletto ketakutan ketika dia melihat seorang putri yang berdarah. Dia menggendong putrinya dan terus memanggil namanya. Dia tidak percaya putri yang seharusnya pergi. Apakah itu ayahku?" Gilda mengeluarkan suara samar. Melihat putrinya belum meninggal, Rigoletto berkata dengan gembira, "Itu aku. Itu ayahmu. Putri, katakan padaku siapa yang menyakitimu." "Siapa itu?" Gilda berkata dengan lemah, "Tidak, ayah. Aku benar-benar menipumu. Aku tidak mendengarkanmu dan pergi dari sini karena aku mencintainya, jadi aku akan mati untuknya."
Tidak, putri, mengapa kamu begitu bodoh? Rigoletto mendengar air mata menangis, mengapa surga ingin menimpamu? Aku mohon jangan tinggalkan aku tidak ingin kamu pergi. Gilda berkata lemah, aku tidak bisa mati, ayah. Bolehkah aku meminta satu hal terakhir? Tolong, maafkan dia. Tidak, aku tidak. Rigoletto menangis kesakitan. Ini permintaan terakhirku. Ayah, ini permintaan terakhirku. Gilda mengangkat tangannya lemah dan menyeka air mata ayahnya, sambil berkata, aku akan pergi ke surga untuk menemui ibuku. Aku akan menemuinya bersama-sama. Dia berdoa untukmu agar kau bisa hidup bahagia. Pada akhirnya, tolong maafkan semua orang yang telah menyakitiku, termasuk dia, Gutierre Meyer, yang sangat kucintai. Sebenarnya, di dalam hati Gilda, telah sangat mencintai murid malang Gutierre Meyer, meskipun dia tahu bahwa pihak lain itu adalah nama palsu yang dibuat oleh Duque, tetapi dia masih merasa sangat mencintai orang itu. Dia sepertinya melihat mata penuh kasih sayang orang lain itu lagi, menunggu dirinya sendiri untuk memberinya jawaban. Aku juga mencintaimu, Guardia, kata Gilda, menurunkan lengannya dengan lemah. Gilda, ada apa denganmu? Gilda, Rigoletto mengguncang tubuh putrinya, tetapi dia masih tidak bereaksi. Dia hanya bisa merasakan napas orang lain dengan tangan yang gemetar, dan mengikuti kepanikan. Dia sudah mati. Ah, kutukan yang mengerikan itu, tidak. Rigoletto memeluk tubuh putrinya dan menangis dengan sedih. Musik di lapangan juga didorong ke klimaks terakhir, dan tirai di kedua sisi jatuh dengan cepat. Turun, selesai, tanda seru, ... Dengan berakhirnya pertunjukan, penonton bertepuk tangan, dan hampir membuka langit-langit teater. Bagi semua orang, seluruh opera itu benar-benar tak terbayangkan. Hampir setiap penonton tidak dapat mempercayainya, bagaimana ini bisa menjadi karya yang diselesaikan hanya dalam 7 hari. Sungguh luar biasa. Penonton hampir berdiri dan bertepuk tangan untuk karya ajaib ini. ... Belarci juga berdiri, bertepuk tangan, dan berseru, ini keajaiban. Dominic, aku tidak percaya bahwa Zhang Yu menyelesaikan opera epik hanya dalam 7 hari. Polly juga bertepuk tangan, dan berkata, saya hanya bisa mengatakan bahwa dia adalah seorang jenius super yang pantas. Dia tidak kalah dari para master dalam sejarah musik. Satu-satunya penyesalan adalah opera ini bukan saya yang tampil perdana. Saya benar-benar kehilangan kesempatan untuk masuk dalam sejarah selamanya. ... Opera ini sangat menyentuh. Alice menyeka air mata di matanya, dan berkata, Gilda seharusnya menjadi gadis paling bodoh di dunia. Carol mengangguk, dan berkata, Anda tidak bisa mengatakan bahwa Gilda bodoh. Anda hanya bisa mengatakan bahwa dia jatuh cinta pada seseorang yang seharusnya tidak jatuh cinta sama sekali. Teresa berkata, ini benar-benar tidak terduga. Babak pertama dan terakhir dari cerita pembuka Zhang Yu. Itu sebenarnya diungkapkan dalam kilas balik. Jika Anda sering menontonnya di film, Anda tidak merasa senang. Namun, itu menyegarkan jika menyangkut opera. Christina tertawa, saya hanya bisa mengatakan bahwa Zhang Yu adalah master musik sejati. Ngomong-ngomong, apakah menurut Anda karyanya tidak cukup epik? Beberapa orang saling mendengar dan saling memandang, lalu tertawa bersama, ini pantas dibicarakan. Tentu saja cukup. ... Dua menteri luar negeri di ruang VIP dan pejabat tinggi pemerintah Roma berdiri dan bertepuk tangan. Opera ini sungguh tak terduga mengasyikkan. Awalnya, orang-orang di ruang privat benar-benar berbondong-bondong menonton lelucon itu. Setelah tiba, mereka mendapati bahwa pertunjukan itu bukan hanya lelucon, tetapi juga keajaiban. Itu adalah keajaiban yang tak seorang pun pernah pikirkan. Tentu saja Menteri Wang juga sangat senang. Opera Zhang Yu dapat dipentaskan dengan sangat baik, tampaknya negara benar-benar telah memetik harta karun kali ini. ... Dapat dikatakan bahwa satu-satunya orang di antara penonton yang tidak bertepuk tangan adalah Aruso dan putranya. Aruso merasa bahwa dia bahkan tidak bisa berdiri sekarang. Dia sedikit pucat dan gemetar. Meskipun taruhannya belum mencapai hasil akhir, dia bukan orang bodoh. Dengan pengalaman yang kaya dalam pertunjukan opera, Aruso mengetahui bahwa karya ini tidak hanya memiliki level epik, tetapi bahkan di antara karya-karya epik, ini juga salah satu yang terbaik. Aruso tua memiliki kulit besi. Sebagai ahli opera, saya tidak perlu memikirkannya, saya tahu level apa yang dimiliki karya ini. Tampaknya masalah menang atau kalah pada dasarnya adalah keajaiban sekarang,
dan masalah yang tersisa adalah bagaimana menyelesaikan sejumlah besar 300 juta euro. Pikirkan ini, Aruso tua menoleh untuk melihat wajah jelek putranya, mengetahui bahwa segala sesuatunya mungkin lebih serius daripada yang dia kira, dan semacam kejengkelan tidak dapat ditekan dalam benaknya. Jester, tolong izinkan saya menjelaskan. Secara pribadi, saya sama sekali tidak bermaksud menipu uang dengan konten air. Bagian konten ini, saya luangkan banyak waktu, menulis dengan sangat keras. Pertama-tama, Jester, benar-benar opera yang sangat bagus. Layak untuk ditonton. Selain itu, isi opera ditulis dan dianalisis benar-benar orisinal, sesuai dengan alur cerita, sambil bermain dan menganalisis. Di banyak tempat, saya telah menambahkan pemahaman saya. Untuk tujuan ini, saya telah menonton opera ini 20 kali sebelum dan sesudahnya. Di atas hanya untuk memodifikasi apa yang menurut saya tidak pantas atau ungkapannya tidak jelas. Alasannya adalah karena saya pikir banyak teman buku mungkin tidak punya banyak waktu untuk menonton opera. Karena semua orang suka membaca novel, saya mungkin juga menggunakan kesempatan ini untuk mengangkat buku terkenal di dunia ini dan membiarkan semua orang menghargainya. Saya bertanya-tanya apakah sudah waktunya untuk memilih menteri atau Turandot yang terjadi dalam kisah dinasti Yuan. Setelah memikirkannya cukup lama, akhirnya, mengingat sifat konflik drama yang luar biasa, saya tetap memilih menteri. Namun, jika Anda punya waktu, Anda dapat mendengarkan cuplikan klasik Turandot, Tidak Ada Yang Tidur Malam Ini. Versi Pavarotti masih sangat bagus tetapi lebih baik memahami ceritanya, lalu mendengarkannya. Terutama berbeda, seluruh teater sekarang terang benderang, dan panggung penuh dengan aktor. Para aktor mengucapkan terima kasih kepada penonton satu persatu sesuai dengan pentingnya peran yang mereka mainkan. Marullo, Countess, Count Ceprano, Count Montero, Madeleine, dan Spalafchiri, memberi hormat kepada penonton secara bergantian sebagai tepuk tangan. Penghormatan terakhir adalah 3 protagonis utama opera, yaitu tenor Benito, yang memerankan Sang Adipati, soprano Marisa, yang memerankan Gilda, dan bariton Lucirio, yang memerankan Rigoletto. Sampai sekarang, mereka bertiga masih sedikit emosional. Dalam kehidupan ini, mereka bisa menjadi peran utama dalam opera epik, sekarang mereka berpikir seperti bermimpi. Zhang Yu membuat penampilan terakhirnya. Ketika ia melakukan debutnya, teriakan di antara penonton hampir memekakkan telinga, jika bukan untuk pertama kalinya, siapa yang akan percaya pemuda di depannya, seorang musisi kelas dunia, dan masih baik hati, dapat dibandingkan dengan musisi hebat manapun dalam sejarah. Di antara tepuk tangan penonton, suasana hati Zhang Yu juga sedikit bersemangat. Ia pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada semua penonton yang hadir, dan juga berterima kasih kepada beberapa brand atas bantuan mereka yang luar biasa. Bagaimanapun, tanpa dukungan beberapa orang, pertunjukan ini bukan tidak mungkin, tetapi pertunjukannya mungkin tidak dalam kondisi terbaiknya. Setelah mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada penonton, Zhang Yu memanggil teknisi pencahayaan untuk mencerahkan cahaya penonton, dan kemudian meminta penonton untuk mengisi kartu-kartu di tangan, dan kemudian pergi ke staf di pintu ketika mereka pergi. Banyak penonton mendengar ini, dan bergegas ke lampu-lampu terang, dan mulai mengisi kartu-kartu di tangan. Ini membuat banyak penonton yang telah mengisi terlebih dahulu merasa sedikit menyesal. Sebenarnya, bagi orang-orang ini, ketika mereka memikirkan karya Zhang Yu di awal, mereka benar-benar dapat mencapai tingkat epik, jadi mereka mengisinya. Saya tidak tahu apa yang terjadi kemudian, tetapi karya Zhang Yu benar-benar menciptakan keajaiban, yang membuat banyak penonton yang telah mengirimkan kartu mereka terlebih dahulu merasa kesal. Karena hanya penonton yang berhasil memprediksi hasilnya yang dapat memperoleh 50 euro, dan mereka yang salah menebak hanya dapat menonton pertunjukan yang luar biasa. Untungnya, orang-orang seperti itu adalah minoritas, dan kebanyakan orang masih menganut prinsip kata. Setelah penonton mengisi kartu di tangan mereka, mereka meninggalkan teater secara berurutan, dan ketika mereka keluar, banyak penonton yang ingin mengisi ulang kartu. Namun, kartu-kartu tersebut didistribusikan sesuai dengan tiket masuk, dan akan diisi jika sudah diisi. Ini juga membuat banyak penonton yang telah mengisi sebelumnya berteriak. Setelah penonton pergi, Menteri Luar Negeri Italia dan Tiongkok, serta para pemimpin pemerintah kota Roma, bertemu dengan kerumunan pertunjukan, dan akhirnya berfoto bersama. Menteri Wang sangat puas dengan penampilan Zhang Yu. Bagaimanapun,
situasi memalukan yang mengkhawatirkan dirinya tidak hanya tidak muncul, tetapi juga membuatnya terlihat baik. Akhirnya, dia meminta sekretaris untuk meninggalkan panggilan telepon untuk Zhang Yu, dan berjanji untuk menghubunginya sendiri jika dia membutuhkan bantuan. Semua penonton meninggalkan teater, perusahaan ginseng menerima semua kartu umpan balik informasi, dan kemudian kembali untuk mengatur hasilnya. Meskipun taruhan tidak dapat diumumkan di tempat, semua orang di lapangan pada dasarnya memiliki gambaran kasar dalam pikiran. Zhang Yu seharusnya menang, karena jika Anda tidak bisa menang, Anda tidak dapat membenarkan penonton. Setelah pertunjukan, pada sore hari, Zhang Yu akhirnya bisa bersantai. Tugas teater juga relatif berat. Bagaimanapun, festival opera akan segera dimulai, dan pertunjukan Zhang Yu hanyalah pemerasan waktu. Jadi begitu opera Zhang Yu selesai, pihak teater segera mengatur personel untuk menyingkirkan properti sebagai persiapan untuk pemutaran perdana festival opera. Meskipun Kun sangat sibuk, masih ada hal yang lebih penting daripada festival opera saat ini, yaitu bekerja sama dengan Zhang Yu. Aktor dan brand berangkat satu demi satu, mempersiapkan makan malam besar di malam hari. Kun mengundang Zhang Yu ke kantornya dan berbicara tentang kerjasama. Zhang Yu sangat berterima kasih atas dukungan kuat Kun untuk pertunjukan ini. Tanpa bantuan pihak lain, sekarang saya khawatir akan sulit untuk menyelesaikan pertunjukan ini. Karena pihak lain menyebutkan kerjasama setelahnya, dia tidak menolak, dan setuju dengan senang hati. Kun melihat Zhang Yu benar-benar setuju, dan dapat mengatakan bahwa dia sangat gembira. Penting untuk diketahui bahwa dia dapat menjadi hubungan kerjasama dengan Zhang Yu. Selama dia memikirkan teaternya sendiri, dia akan memiliki hak pertunjukan eksklusif, Jester, maka pengembangan teater masa depan hanyalah jalan emas. Setelah Zhang Yu dan Kun selesai berbicara, mereka kembali ke hotel bersama Jiang Chengxuan. Karena ada jamuan makan malam, Anda harus mandi dan berganti pakaian sebelumnya. Di malam hari, Kun mengemasi hotel yang bagus untuk menyiapkan pesta untuk pertunjukan. Semua aktor dalam, Jester, hampir tidak hadir, dan semuanya datang ke pesta di malam hari. Faktanya, bagi para aktor ini, mereka hampir tidak pernah mencoba latihan intensitas tinggi seperti itu dalam hidup mereka, dan itu dapat diselesaikan dalam 7 hari. Efeknya harus dikatakan sebagai keajaiban. Meskipun para aktor sangat lelah, tidak ada seorang pun yang menyesalinya. Karena bagi aktor manapun, mampu menyelesaikan pemutaran perdana opera epik dalam hidup seseorang akan menjadi bagian penting dalam hidup seseorang. Zhang Yu berterima kasih atas dukungan kuat semua orang untuknya. Sebelumnya dia tidak siap di awal, Zhang Yu merasa 7 hari sudah cukup. Namun ketika dia benar-benar mulai mempersiapkan, Zhang Yu menyadari bahwa dia terlalu sombong. Latihan opera adalah pekerjaan yang berat, tanpa bantuan brand dan yang lainnya serta Kun, mustahil untuk menyelesaikan pertunjukan berskala besar seperti itu sendirian. Di jamuan makan, semua orang mengangkat gelas anggur mereka dan bersulang untuk keajaiban yang mustahil ini. Tentu saja, Zhang Yu memiliki kemampuan untuk tidak mabuk dengan 1000 gelas. Setelah beberapa putaran berjalan turun, semua orang juga mengenal Guru Zhang. Tidak hanya musiknya yang ditulis dengan baik, tidak ada batasan untuk jumlah alkohol. Sampai akhir jamuan makan, tidak banyak orang yang dapat terus berdiri. Ini juga membuat pertunjukan menjadi akhir yang sukses. Setelah pesta perayaan, Zhang Yu benar-benar santai. Sejujurnya, dia kelelahan beberapa hari terakhir, dan akhirnya dia bisa tidur nyenyak di malam hari. Setelah Zhang Yu kembali ke hotel, dia tertidur. Zhang Yu tidak tahu, di hotel lain di Roma, Ma Hao dan Zhou Jin mengeluh tentang perselingkuhannya. Sebenarnya, Ma Hao menghabiskan banyak energi untuk menemukan Zhang Yu dalam beberapa hari terakhir. Ma Hao menyewa beberapa detektif swasta sebelum dan sesudahnya, dan seluruh kota menjadi gila untuk menemukan Zhang Yu. Bagi Ma Hao, ketakutan terbesar adalah Zhang Yu meninggalkan Roma dan kembali ke Tiongkok. Tetapi jika demikian, jika Anda ingin menemukan Zhang Yu untuk membalas dendam, Anda juga harus kembali ke Tiongkok, yang terlalu merepotkan, terutama terlalu merepotkan untuk berurusan dengan Zhang Yu di rumah, atau lebih mudah melakukan hal semacam ini di luar negeri. Bagaimanapun, ketenaran Zhang Yu sekarang cukup sepele. Jika ditangani dengan tidak tepat, mudah untuk melibatkan dirinya sendiri. Oleh karena itu, kurang dari pilihan terakhir,
Ma Hao tidak ingin kembali ke Tiongkok untuk mencari Zhang Yu untuk membalas dendam. Ma Hao, yang berada di negara asing, masih merepotkan untuk menyelidiki keberadaan Zhang Yu. Itu hanya dapat diperiksa oleh detektif swasta. Untungnya, setelah beberapa hari penyelidikan, detektif swasta akhirnya mendengar tentang Zhang Yu. Hanya saja tingkat keterkejutan berita ini membuat Ma Hao dan Zhou Jin sedikit terkejut. Mereka benar-benar tinggal di teater opera dan tari setelah Zhang Yu meninggalkan grup, mempersiapkan pertunjukan opera. Dan pertunjukan ini juga membuat kota Roma penuh dengan kegembiraan. Di antara mereka yang paling mengejutkan adalah bahwa Zhang Yu benar-benar bertaruh pada orang lain lagi selama pertunjukan, dan masih bertaruh 300 juta euro. Ini membuat mereka tercengang. Bercanda, Zhang Yu sangat kaya. Perlu Anda ketahui bahwa 300 juta euro lebih dari 2 miliar yuan. 2 miliar, itu jumlah uang yang luar biasa. Ini membuat Ma Hao, yang telah menghabiskan ratusan juta di sakunya, merasa konyol karena meragukan Zhang Yu datang untuk mengadu uangnya sendiri. Tetapi ketika keduanya mengetahui taruhan Zhang Yu dan pihak lain, itu bahkan lebih luar biasa. Tampaknya Zhang Yu tidak untuk menang atau kalah, tetapi untuk memberi uang. Ketika Ma mengetahui hal ini pada hari Selasa, dia ingin pergi dan melihat pertunjukan Zhang Yu di tempat untuk melihat mengapa dia melakukan hal yang gila seperti itu. Tetapi ketika dia pergi untuk membeli tiket, dia menemukan bahwa tiket tersebut awalnya hanya dijual oleh orang Romawi setempat. Anda juga memerlukan kartu identitas. Tiket tidak dapat dibeli, dan pada akhirnya Mama hanya bisa menyerah pada ide untuk pergi ke pertunjukan langsung pada hari Selasa. Tetapi kemudian, pada hari Selasa, Ma terbagi dalam apakah akan berurusan dengan Zhang Yu atau tidak. Zhou Jin berpikir bahwa karena semuanya sudah berlalu, sepertinya tidak perlu lagi menggigit Zhang Yu. Dan Zhang Yu tidak mungkin memenangkan taruhan ini, jadi meskipun dia punya sejumlah uang, setelah bertaruh kali ini, saya yakin tidak banyak yang tersisa. Bahkan jika Zhang Yu dapat dihitung dengan sukses kali ini, saya yakin tidak ada minyak atau air yang dapat diperas, lebih baik biarkan saja. Bagaimana mengatakan bahwa selebritas Zhang Yu di dunia sastra dan seni sekarang tidak kecil? Jika masalahnya terlalu besar untuk dihentikan, pada akhirnya, akan menjadi masalah untuk menangkap rubah tanpa menangkapnya. Tentu saja, Ma Hao tidak setuju dengan pernyataan Zhou Jin. Jika Zhou Jin hanya kehilangan sedikit uang di antara dendam mereka, maka dia tidak hanya akan menjadi masalah uang, tetapi juga pukulan dan rasa malu yang tak terhitung jumlahnya oleh pihak lain. Ini membuat Ma Hao membenci Zhang Yu jauh lebih dari Zhou Jin, dan menurut pendapatnya, karena Zhang Yu dapat mengeluarkan bahkan 2 miliar, dia mungkin tidak memiliki uang di tubuhnya, mungkin dia memiliki lebih banyak uang. Daripada memberinya bunga seperti orang gila, berikan semuanya. Ini akan membuatku merasa lebih baik selama berhari-hari. Keduanya berdiskusi untuk waktu yang lama. Akhirnya, Zhou Jin tidak dapat mengalahkan Ma Hao, dan memutuskan untuk berurusan dengan Zhang Yu sesuai dengan rencana semula. Tetapi Ma Hao juga belajar. Kali ini akan menjadi sedikit lebih rendah hati. Bagaimanapun, ketenaran dan latar belakang Zhang Yu sama sekali tidak biasa. Jika dia dapat menulis dengan bersih dan tidak memperlihatkan kakinya, maka bahkan jika sesuatu terjadi pada Zhang Yu, orang lain tidak akan memikirkan dirinya sendiri. Akan tetapi, dalam hal ini, Ma Hao tidak bermaksud memberitahu Joseph. Meskipun Joseph sangat berkuasa di Roma, jika dia ingin mengetahui detail Zhang Yu, saya yakin dia mungkin tidak berani berurusan dengan Zhang Yu. Namun untungnya, ketenaran Zhang Yu semuanya berada dalam lingkup kalangan sastra dan seni, dan Joseph tidak tahu apa-apa tentang kalangan sastra dan seni. Kalau begitu saya bisa memanfaatkan si idiot ini dan melawan Zhang Yu, dan saya akan menangkap jangkrik dan belalang sembah di belakang. Memikirkan hal ini, Ma Hao juga sangat puas dengan rencana yang sempurna ini, dan kemudian mengatur detektif swasta yang andal untuk mengikuti setiap gerakan Zhang Yu. Tunggu saja bidikan yang bagus. Keesokan paginya, Zhang Yu tidur dengan nyaman dan merasa dirinya segar kembali. Setelah bangun pagi, Zhang Yu dan Jiang Chengxuan pergi ke restoran hotel untuk sarapan bersama. Zhang Yu telah merencanakan untuk pergi ke Roma bersama Jiang Chengxuan. Lagi pula, dia sudah lama di sini dan belum punya waktu untuk berjalan-jalan. Namun, agen Jiang Chengxuan di Tiongkok tiba-tiba menelepon untuk mengingatkannya, karena ada kegiatan penting yang ditambahkan sementara di negara itu, dan dia didesak untuk kembali ke rumah. Tidak mungkin,
Jiang Chengxuan hanya bisa memesan tiket pesawat siang hari untuk sementara dan berencana untuk kembali. Pihak Zhang Yu, karena perjanjian perjudian belum terselesaikan, hanya bisa membiarkan Jiang Chengxuan kembali ke rumah. Awalnya Zhang Yu berencana untuk mengirim Jiang Chengxuan ke bandara pada siang hari, tetapi manajer perusahaan Ginseng menelepon, mengatakan bahwa dia akan mengirim mobil ke hotel untuk menjemputnya dan pergi ke perusahaan untuk menyelesaikan taruhan yang tersisa. Zhang Yu tidak berdaya, dan pada akhirnya dia hanya bisa meminta maaf kepada Jiang Chengxuan. Setelah kembali ke rumah, dia mencari kesempatan untuk mengundangnya makan malam. Dengan cara ini, Jiang Chengxuan mengemasi barang bawaannya di kamar. Zhang Yu menunggu di lobi dan menunggu mobil sebelum dia masuk ke mobil dan langsung pergi ke perusahaan Ginseng. Ketika Zhang Yu datang ke perusahaan Ginseng, dia diundang ke kamar tempat dia menandatangani kontrak dengan Aruso. Zhang Yu mengira dia akan melihat Aruso lagi, tetapi dia tidak benar-benar melihat sosoknya. Zhang Yu bertanya hanya untuk mengetahui bahwa manajer Ginseng juga menelepon Aruso, tetapi pihak lain tahu bahwa dia telah kalah dan tidak berencana untuk datang. 300 juta euro yang dipinjam dari riba sudah cukup untuk membuat Aruso sakit kepala. Datang ke sini untuk melihat Zhang Yu lagi, bukankah itu masokis? Namun, dari sudut pandang perusahaan Ginseng, karena taruhan telah berlaku, tidak masuk akal bagi pihak lain untuk datang. Bagaimanapun, di awal, kontrak telah ditandatangani. Perusahaan Ginseng mengumumkan hasil penyortiran kartu setelah pertunjukan di depan Zhang Yu sendirian. Zhang Yu memenangkan taruhan dengan afirmasi yang sangat tinggi yaitu 90,3%. Sebenarnya, jika tidak banyak penonton yang mengisi kartu terlebih dahulu, rasio kemenangan Zhang Yu akan jauh lebih tinggi. Dengan kesimpulan tertentu, Zhang Yu juga menerima sejumlah kecil hampir 600 juta yuan dari pihak lain dengan sedikit kegembiraan di hatinya. Tentu saja, ini setelah dikurangi 300 juta dari biaya ini. Namun, biaya penanganan Ginseng jauh lebih rendah dari yang dibayangkan Zhang Yu. Setelah bertanya beberapa saat, dia mengetahui bahwa pihak lain sedang melihat wajah Christina, jadi itu hampir merupakan harga biaya. Zhang Yu mendengar ini. Bantuan untuk Christina juga melonjak, tanpa bantuan pihak lain, dia tidak akan dapat menghasilkan banyak uang. Memikirkan hal ini, dia mengeluarkan telepon dan menelepon Christina, berencana untuk bertemu dengan pihak lain. 25. Christina kebetulan berada di tengah hari dan membuat janji dengan Zhang Yu di malam hari. Zhang Yu meletakkan telepon dan meninggalkan perusahaan Ginseng. Begitu dia meninggalkan pintu, Kun menelepon lagi dan meminta Zhang Yu untuk pergi ke teater untuk melihat ketentuan kontrak. Zhang Yu kebetulan baik-baik saja di sore hari. Dia naik taksi dan langsung pergi ke teater. Ketika Zhang Yu datang ke kantor Kun, dia menemukan bahwa pengacaranya juga telah tiba, dan membawa ketentuan kontrak antara kedua belah pihak. Zhang Yu melihat lebih dekat, dan sejujurnya, sesuatu yang tidak terduga. Karena kondisi Kun lebih santai dari yang dia kira. Kontrak tidak hanya menunjukkan bagian dari setiap pertunjukan untuk dirinya sendiri, tetapi juga mengambil sebagian dari saham teater dan mentransfernya ke namanya sendiri, maka dia tidak hanya memiliki bagian dalam pertunjukan, tetapi juga memiliki dividen atas bagian tersebut. Kontrak yang menggiurkan. Tentu saja, Zhang Yu sangat puas dengan ketentuan kontrak yang dilihat Kun. Tentu saja, tidak ada pertimbangan tambahan, dan dia langsung menyetujui ketentuan kontrak. Kun melihat Zhang Yu setuju, dan dia sangat senang. Meskipun saat ini, dia sedikit menderita. Tapi itu hanya untuk situasi umum. Bagaimanapun, Zhang Yu di depannya bukanlah orang biasa. Apa yang dia lihat adalah bakat pihak lain, bukan sedikit keuntungan kecil di depannya. Jika Anda dapat menggunakan sebagian kecil teater untuk menyeret Zhang Yu ke perahu yang sama, maka pengembangan teater di masa depan akan tetap lebih besar daripada kerugiannya. Kun melihat bahwa dia telah berdiskusi dengan Zhang Yu, jadi dia meminta pengacara untuk kembali menyiapkan dokumen resmi. Dalam beberapa hari, dia mencari hari yang baik dan upacara penandatanganan. Itu ramai. Bagaimana Zhang Yu bisa punya waktu luang di sini untuk menandatangani upacara penandatanganan? Setelah menyelesaikan pekerjaan di sini, dia ingin kembali ke Tiongkok, karena liburan musim panas akan segera berlalu. Sekolah akan segera dimulai di sana, dan dia tidak punya waktu tambahan untuk terus gemetar. Zhang Yu mendesak Kun untuk meminta pengacaranya menyiapkan kontrak sesegera mungkin. Dia tidak bisa menunggu terlalu lama,
dan akan lebih baik untuk menandatangani kontrak pada sore hari. Kun tampak sangat ingin bertemu Zhang Yu, tetapi dia tidak berdaya. Tampaknya pihak lain tidak tertarik pada upacara penandatanganan apapun, dan tampaknya dia hanya bisa mempercepat. Mengenai upacara penandatanganan, tidak ada yang bisa dilakukan, maka konferensi pers sepihak akan berhasil. Bagaimanapun, pihak saya juga berfokus pada hasil dan bukan pada proses. Kun buru-buru menginstruksikan pengacara untuk mencoba menyiapkan dokumen pada sore hari. Pengacara itu sangat ingin bertemu dengan bos dan Zhang Yu, jadi dia hanya berjanji untuk turun dan segera kembali ke firma hukum untuk menyiapkan materi. Jadi Zhang Yu tinggal di teater pada sore hari, menunggu untuk menandatangani kontrak. Kun keluar karena dia harus mengatur pertunjukan pembukaan festival opera, jadi sekretaris menyiapkan sesuatu. Untuk Zhang Yu, sebuah telepon berdering terdengar. Zhang Yu mengangkatnya dan melihatnya. Meskipun tidak ada ide penelepon di sana, Zhang Yu tahu siapa yang menelepon dengan melihatnya dengan ingatan yang kuat. Itu adalah pramugari bernama Lisa yang ditemuinya di Alitalia. Hai, Zhang, Tuan Zhang, atau aku, Lisa, aku ingin tahu apakah kamu punya waktu hari ini. Lisa sebenarnya telah menelepon Zhang Yu berkali-kali akhir-akhir ini. Dapat dikatakan bahwa bermain sekali, pihak lain tidak tersedia, dan bermain lagi, pihak lain tidak tersedia, yang membuat hati Lisa sangat cemas. Sebenarnya, Lisa paling khawatir bahwa Zhang Yu tidak tersedia. Dia terutama takut kalau Zhang Yu berpura-pura tidak ada, tetapi dia sebenarnya tidak ingin menemui dokternya. Bagaimanapun, dia telah berbuat dosa kepada pihak lain di pesawat, jadi jika pihak lain membenci dirinya sendiri, bukan tidak mungkin baginya untuk menemui dokter. Tetapi bagi Lisa, bintik hitam di wajahnya menjadi semakin serius. Jika terus memburuk seperti ini, mungkin tidak dapat ditutupi oleh kosmetik. Begitu perusahaan mengetahui hal ini, perlu untuk beralih dari pramugari menjadi penanganan darat. Kuncinya adalah mereka masih sangat muda. Sekarang mereka berubah menjadi penanganan darat di usia ini. Apa yang bisa mereka lakukan di masa depan? Lisa memikirkannya berulang-ulang, meskipun dia tidak berpikir dia memiliki banyak harapan, tetapi dia masih berencana untuk menelepon dan terus menelepon Zhang Yu. Bagaimanapun, pekerjaan lebih penting daripada wajah. Aku tidak punya waktu di sore hari. Bisakah kamu menunggu? Tunggu aku, Tuan Zhang. Aku tahu, memang salahku di pesawat yang menyinggungmu. Aku mohon jika orang dewasa tidak akan mengingat penjahat itu, dan maafkan aku kali ini. Aku benar-benar tidak ada yang bisa kulakukan tentang hal itu. Telepon untukmu. Meskipun kamu memiliki syarat apapun, sebenarnya, aku punya sedikit tabungan tahun ini. Jika tidak cukup, aku bisa keluar untuk meminjam. Tolong bantu aku melihat wajahmu sekali. Oke, Lisa di sisi lain telepon menangis, berbicara tentang rasa kasihan. Zhang Yu mendengarnya dan tidak bisa berkata-kata. Pihak lain mengira dia masih marah pada pesawat terakhir, jadi dia sengaja tidak melihatnya. Kemana kamu ingin pergi? Dan aku sangat sibuk akhir-akhir ini. Tetapi Zhang Yu juga memikirkannya. Jika dia mendorong besok hari ini, besok mendorong besok, tidak dapat dihindari bahwa pihak lain akan salah paham. Nona Lisa, sebenarnya semua yang ada di pesawat sudah lewat dan aku tidak pelit. Dan bukan berarti aku tidak ingin menunjukkannya padamu, tapi akhir-akhir ini aku terlalu sibuk dan benar-benar tidak punya waktu. Tapi sekarang aku hampir sibuk, atau paling cepat sore, paling lambat malam. Tunggu teleponku. Benar-benar, itu hebat, Tuan Zhang. Aku punya waktu di sore dan malam hari, jadi aku akan menunggu teleponmu. Lisa di seberang telepon tampak tertawa terbahak-bahak, dan telepon itu secara alami tampak sedikit bersemangat. Aku akan meneleponmu saat aku sibuk. Zhang Yu menutup telepon. Setelah menunggu lama, pengacara Kun menyiapkan dokumen dan kembali ke teater. Zhang Yu dan Kun juga menyelesaikan penandatanganan akhir di kantor. Setelah menandatangani kontrak, Zhang Yu dan Kun sangat senang. Zhang Yu senang menjadi pemegang saham teater terkenal, Kun senang memegang paha, bagaimanapun, itu diinginkan. Kun ingin mengundang Zhang Yu makan malam ini. Namun, Zhang Yu sudah membuat janji dan menolak pihak lain. Zhang Yu menelepon Lisa, dan dia ingin langsung pergi ke taksi. Namun, pihak lain harus mengambil inisiatif untuk menjemput, dan dia tidak mengatakan apa-apa. Cepat. Sebuah mobil merah diparkir di dekat teater dengan dua wanita di dalamnya.
Monica memperhatikan Lisa menutup telepon dan mengerutkan kening. Lisa, orang yang kamu bicarakan itu bukan pembohong. Lisa berkata, tidak, dia benar-benar bangsawan, aku pernah melihatnya mengobati orang, dan dia bisa menyelamatkan orang mati. Tetapi itu luar biasa. Monica berkata, situasi yang kamu katakan sebenarnya tidak aneh. Mereka yang memulihkan diri, bernapas dengan bantuan alat bantu, tidak memiliki efek ini. Saya pikir orang yang kamu katakan mungkin sedang syok, seharusnya tidak begitu berbahaya. Dan saya juga online untuk memeriksa akhir-akhir ini. Mereka semua mengatakan bahwa pengobatan Tiongkok adalah ilmu sihir, dan tidak ada obatnya sama sekali. Saya pikir kamu masih tidak perlu terburu-buru ke dokter. Jika tidak, kamu masih harus meminta cuti tahunan. Saya akan menemanimu untuk melihat Paris atau London.